Kemudian Jingjing pergi ke rumah Yutu. Ia melihat Yutu yang sedang menyapu salju di jalan. Yutu langsung tersenyum bahagia saat melihat Jingjing. Alhasil Yutu langsung berjalan mendekati Jingjing dan memeluknya. Saat itu tiba-tiba ibu Yutu mendadak muncul mencari putranya. Tetapi ia malah tercengang mendapati Yutu sedang berpelukan bersama seorang gadis. Jingjing pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Yutu. Bahkan dengan jahilnya Jingjing memasang wajah melas sembari memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah lama berpacaran. Namun Yutu tidak berani membawa Jingjing bertemu keluarganya. Jelas saja ibu Yutu langsung kesal pada putranya itu dan cepat-cepat menjelaskan pada Jingjing bahwa mereka sangat menyukai Jingjing. 我是一图的女朋友，我叫乔晶晶。女朋友？阿姨是这样的，我跟于途呢谈了好久的恋爱，但是他一直不肯带我来见你们，所以我就只好自己找过来了。在前面那个路口一拐就是了啊！对对对，好。Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tetap rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film You Are My Glory full episode versi Bioskop Singkat. Drama You Are My Glory menceritakan tentang kisah cinta pertama Qiao Jingjing diperankan oleh Dilraba Dilmurad pada Yutu diperankan oleh Yang Yang semasa mereka sekolah, dan keduanya bertemu lagi di masa depan sebagai dua orang dengan takdir berbeda. Qiao Jingjing merupakan seorang artis yang sedang naik daun dan seorang brand ambassador dari game online yang populer. Sementara Yutu merupakan seorang ilmuwan yang bekerja pada bidang astronomi. Yutu terkenal sebagai anak berprestasi. Ia juga seorang gamer yang sangat ahli. Di awal film kita diperlihatkan dengan Yutu dan timnya. Mereka baru saja selesai mempresentasikan proposal proyek mereka yang bernama SK1 pada sebuah forum Institut Penelitian Antariksa Shanghai. Mereka semua tegang saat menunggu hasil keputusan para peneliti. Setelah berdiskusi cukup lama, para ahli menyimpulkan bahwa proyek mereka bisa saja diteruskan, tapi dengan syarat harus menggunakan mesin impuls spek tinggi. Mendengar hal tersebut langsung membuat Yutu terlihat murung. Saat itu ada seorang netizen yang mengaku sebagai teman SMA Jingjing. Ia menjelek-jelekkan Jingjing di media sosial. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Jingjing pernah menyatakan cinta pada seorang pria yang tampan dan pintar. Tetapi Jingjing malah ditolak dan dipermalukan. Jingjing tampak santai saja membaca berita tersebut. Tetapi manajer Jingjing menjadi penasaran apakah semua gosip masa SMA Jingjing itu benar. Jingjing pun dengan jujur mengakui bahwa berita tersebut ada yang benar jika ia pernah ditolak oleh seorang pria. Namun pria tersebut menolaknya dengan sangat baik. Ia juga benar-benar sangat menyukainya. Dan ada berita yang salah sebab ia tidak pernah operasi plastik dan memang sudah cantik sejak lahir. Kemudian Jingjing langsung memberitahukan gosip itu pada sahabatnya. Dan ternyata pria itu adalah Yutu. Saat sahabatnya memberitahu Jingjing perihal kehidupan dan asmara Yutu, alhasil membuat Jingjing kembali mengingat kenangan bersama Yutu. Setelah itu Jingjing pun tertidur di mobil. Tiba-tiba manajernya membangunkan Jingjing sebab ada masalah baru yang lebih serius karena ada seorang netizen merekam permainan salah satu akun di game Honor of King. Sebut saja game ini Mobile Legends karena game Mobile Legends adalah game MOBA yang populer di Indonesia. Akun tersebut bernama Xiao yang diyakini milik Jingjing. Yang menjadi masalah sebab hero Jingjing selalu kalah padahal ia adalah brand ambassador game tersebut dan dikenal sebagai master game. Ternyata Jingjing hanya ingin mencoba bermain sebab ia adalah brand ambassador game tersebut. Alhasil manajer Jingjing pun menjadi khawatir dengan karir Jingjing. Di saat yang bersamaan, Alex dari perusahaan game Honor of King menuntut penjelasan tentang berita itu. Manajer dengan panik mencoba menjelaskan masalah tersebut. Tetapi Alex bersikeras meminta agar Jingjing ikut bermain.
di pertandingan yang akan mereka adakan, agar berita tersebut menghilang. Saat itu manajer kurang setuju, tetapi Jingjing malah langsung menyetujuinya. Sebenarnya Jingjing juga galau, tetapi ia tetap bertekad untuk belajar, karena tidak ingin mengecewakan para netizen yang mendukungnya. Keesokan harinya, setelah menemani Jingjing menyelesaikan syuting, manajernya berkata bahwa ia sudah menemukan seseorang untuk melatih Jingjing. Jingjing pun sangat antusias. Ternyata pelatihnya adalah suami manajernya sendiri bernama Guo. Senyum dan harapan Jingjing runtuh seketika. Sebab ia tidak yakin dengan pelatih barunya ini, Jingjing akhirnya setuju. Guo meyakinkan bahwa menguasai game ini sangat mudah dan mereka pun mulai berlatih. Saat itu, Guo mulai membawa Jingjing ke dalam dunia game dan memberinya beberapa nasihat. Karena Jingjing masih baru, ia menyarankan Jingjing untuk bermain support terlebih dahulu. Lalu Jingjing dan Guo pun mulai bermain, tetapi Jingjing selalu kalah dan malah terus membunuh hero milik Guo. Mereka pun terus berlatih, tapi hasilnya sama sekali tak ada perubahan. Di rumah, Jingjing berlatih dengan ponsel pribadinya dan ia memberi nama akun itu menjadi Shou Keizai Minhua. Namun saat game itu memintanya membuat tim, tiba-tiba saja ia melihat nama akun Youtu Daoyao. Jingjing pun mengenali nama akun tersebut milik Youtu sewaktu SMA. Saat itu Jingjing terkejut sebab tiba-tiba saja Youtu sendiri yang mengirim undangan masuk timnya. Jingjing langsung saja menerimanya. Ternyata Youtu mengaku hanya salah mengklik akun tersebut. 于途，你拉的，这谁啊？点错了，QQ 上的。 Jingjing pun memulai permainan. Saat itu dibantu oleh Youtu dan benar saja Youtu sangat mahir bermain game. 说在计算。 太夸张了吧！ Ternyata rekan-rekan setimnya Youtu, teman-temannya sendiri, dan mereka memiliki peringkat yang bagus di game tersebut. Bahkan juga memiliki pekerjaan yang bagus. Karena mereka mengaktifkan fitur komunikasi suara, mereka akhirnya tahu Jingjing ternyata seorang wanita. Sontak saja mereka penasaran siapa sebenarnya Jingjing. Youtu santai mengaku kalau ia tidak kenal. 哪个草丛？ Tak ingin Youtu mengenalinya, Jingjing buru-buru mengalihkan topik kembali ke game. Tetapi lagi-lagi ia kalah dan dihantam musuh dengan mudah. Alhasil teman-teman Youtu menjadi kesal dan langsung menuntut pertanggungjawaban Youtu untuk menangani Jingjing. Youtu pun dengan santai menyetujuinya dan langsung beraksi menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat. Berkat mengikuti Youtu lah, Jingjing akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan mereka pun kembali menang. Keesokan harinya, Jingjing sedang melakukan pemotretan. Ia juga meminta asistennya untuk membeli banyak skin di game tersebut. Lalu skin itu ia bagikan pada Youtu dan teman-temannya. Di malam hari, teman Youtu kembali mengundang Jingjing bermain. Namun permainan bersama teman Youtu tidak berlangsung lama. Tak disangka setelah itu Youtu yang malah mengundang Jingjing bermain. Dan hanya mereka berdua yang bermain. Lagi-lagi Youtu dengan keahliannya berhasil menumbangkan semua musuh-musuhnya dengan cepat. Ternyata Youtu melakukan itu karena menerima tantangan yang diberikan temannya. Tetapi hal itu malah membuat Jingjing gelisah akan perasaannya pada Youtu. Di satu sisi ia kagum dengan kehebatan ngegame Youtu, tetapi di sisi lain tidak seharusnya ia masih memikirkan Youtu. Kemudian Jingjing pun terus giat berlatih walaupun ia kalah terus-menerus. Semangatnya selalu semakin bertambah setiap kali melihat Youtu sedang online, dan setiap kali Youtu offline semangatnya langsung menghilang. Di sisi lain, ternyata di balik kehebatan Youtu bermain game online, kehidupan nyata Youtu tidak semulus teman-temannya. Karir dan impian yang dikejarnya dalam dunia penelitian antariksa banyak mengalami hambatan, sehingga ia berpikir untuk mengundurkan diri. Ia memilih banting setir ke dunia keuangan dan perbankan seperti teman-temannya yang lain. 如果你最终决定要从研究所里辞职，欢迎来我这儿。 Pada scene yang berbeda, Jingjing masih terus menunggu Youtu online. Tak berselang lama, Jingjing diberitahu oleh Pei bahwa gosip tentang Jingjing yang ditolak dengan kejam oleh Youtu diposting di grup SMA mereka. Bahkan Youtu juga mendengar gosip itu, maka ia langsung muncul di grup untuk mengklarifikasi gosip itu sendiri. Youtu menegaskan bahwa ia tidak pernah menolak Jingjing dengan kejam. Hal itu pun sukses membungkam semua orang. Hal tersebut kembali membuat Jingjing mengingat masa lalunya bersama Youtu. Tak hanya itu, Youtu bahkan ingin meminta maaf dan menjelaskannya pada Jingjing.
Alhasil malah membuat Jingjing salah tingkah. 向我道歉？你要怎么向我道歉？ Di rumah, Yutu sedang bersama temannya. Mereka sedang membicarakan tentang kehidupan dan pekerjaan mereka. Tak hanya itu, temannya juga menyinggung kisah asmara Yutu bersama Xia Qing yang sempat kandas. Kemudian Yutu sempat memikirkan perihal pengunduran diri yang ia lakukan. Alhasil Yutu pun beralih bermain game. Dan di sisi lain, Jingjing juga sedang bermain game dan ia sangat senang mengetahui Yutu sudah kembali online. Namun Yutu malah memberikan pesan jika ia menolak pemberian skin dari Jingjing. Setelah itu manajer Jingjing memberitahunya bahwa besok ia dan suaminya tidak bisa menemani Jingjing latihan karena ada acara pertemuan orang tua di sekolah anak mereka. Jingjing mendadak punya ide tanpa memberitahukan identitas aslinya. Jingjing langsung meminta Yutu untuk menjadi pelatih gamenya. Dengan bantuan asistennya, Jingjing membuat poster palsu yang menyatakan bahwa departemen di kantornya mengadakan pertandingan game Honor of Kings. Namun Yutu menolak. Ia sekarang hanya sedang cuti dan cuti itu bisa berakhir kapan saja. Ditambah ia yang juga baru mulai bermain. Namun Jingjing terus membujuk Yutu agar mau mengajarinya, bahkan ia sampai memelas pada Yutu. Akhirnya Yutu luluh dan bersedia mengajarinya. Alhasil mereka pun kembali bermain. Saat itu Yutu membimbing Jingjing tentang apa saja yang perlu ia lakukan. Berkat bimbingan Yutu, Jingjing berhasil mengalahkan lebih banyak musuh dan kemampuannya semakin meningkat. Kemudian Jingjing selalu latihan di setiap hari, hingga akhirnya ia dipuji oleh teman-teman setimnya. Bahkan ia sudah memiliki peringkat di game. Lalu Jingjing pun menyadari bahwa ia berhasil berkat bantuan Yutu yang berbaik hati memberikan triple kill padanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Triple kill. Alhasil semangat nge-game Jingjing menjadi semakin meningkat. Keesokan harinya, manajer Jingjing yang mengetahui kehebatan Jingjing menjadi sangat bangga atas pencapaian Jingjing. Sayangnya, pelatih Jingjing hanya melatihnya secara online. Tiba-tiba saja manajernya berkata jika seandainya ada orang sehebat itu di dunia nyata yang bisa mengajari Jingjing. Ucapan manajer itu langsung memberi Jingjing ide agar Yutu mengajarinya secara langsung di dunia nyata. Hal itu membuatnya mulai mencari cara untuk bertemu langsung dengan Yutu. Lalu Jingjing pun mencari tahu pekerjaan Yutu. Akhirnya Pei Pei memberitahu Jingjing bahwa Yutu bekerja di Institut Penelitian Antariksa, sekaligus menjual produk mesin pembersih udara keluaran institusinya tersebut. Ternyata pernah ada teman mereka yang membeli produk Yutu dan mesinnya bermasalah. Yutu sendiri yang membantu memperbaiki mesin itu. Dan di malam hari, saat bermain game bersama Yutu dan teman-temannya, Jingjing pun langsung berakting batuk agar Yutu mau datang ke tempatnya untuk memperbaiki mesin udara yang sudah dibelinya, agar udara di rumahnya kembali bersih. Alhasil aktingnya tersebut membuat teman-teman Yutu mendesaknya agar membantu Jingjing. Yutu awalnya menolak, tetapi teman-temannya terus mendesak hingga akhirnya Yutu pun setuju. Yutu setuju karena orang tua Jingjing juga ada di rumah. Jingjing pun langsung semangat 45 berdandan cantik untuk menyambut kedatangan Yutu. 妆容怎么样？ Lalu ia berniat merusak mesin pembersih udaranya dengan sengaja. Tak hanya itu, ia juga meminta asistennya untuk turun menjemput Yutu. Asisten Jingjing pun langsung kesengsem menatap ketampanan Yutu. Kemudian saat itu Jingjing sudah menunggu di lobi. Ketika Jingjing berbalik, mereka pun saling bertatapan sebelum kemudian berbasa-basi, selayaknya teman lama yang baru bertemu kembali. Tetapi Yutu dengan cepat langsung fokus ke tujuan utama kedatangannya, yaitu memeriksa mesin pembersih udaranya. 我们去看看你的净化器。 Namun Jingjing malah mengajaknya jalan-jalan di luar dan jujur mengaku bahwa ia bohong tentang mesin rusak itu karena ia tidak jadi merusaknya. Yutu pun setuju-setuju saja, tetapi ia khawatir jika Jingjing akan kedinginan karena memakai rok mini. Setelah itu mereka pun jalan-jalan dengan Jingjing yang menutupi wajahnya dengan masker. Jingjing takut jika dirinya dipotret paparazzi dan menjadi berita utama. Alhasil ia juga memberi masker pada Yutu untuk menutupi ketampanannya. Saat itu Jingjing terlihat sangat bahagia. Ternyata Yutu penasaran Jingjing bisa ada dalam daftar Kiki Messenger-nya. Jingjing yang tidak mau mengakui bahwa ia yang lebih dulu meminta add friend Messenger Yutu langsung mengalihkan topik ke pembersih udara itu dan menyuruh Yutu untuk mengecek akun Weibo-nya. Ternyata Jingjing memposting pembersih udara itu dan postingan tersebut bisa dibilang iklan gratisan.
Seketika itu pula banyak orang berbondong-bondong membeli pembersih udara itu. Yutu pun merasa senang, tetapi ia hanya mengucap terima kasih singkat pada Jingjing karena ia mengira Jingjing berbohong tentang pertandingan tim di departemennya itu. Saat itu akhirnya Jingjing pun mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya bohong sebab ia benar-benar akan bertanding. Lalu ia juga menjelaskan segalanya dan meminta Yutu untuk melatihnya secara langsung karena hanya Yutu satu-satunya orang yang ia percaya. 最好是能够面对面的教，反正你也是这段时间正好。 Yutu pun setuju. Alhasil Jingjing langsung memutuskan menyudahi jalan-jalan ini dan mengajak Yutu kembali ke rumahnya untuk mulai latihan malam itu juga. 我父母在老家呀，我家里只有一头净化器。 Saat itu, Yutu memberitahu Jingjing tentang teori dasar bermain game. Jingjing juga meminta agar Yutu kembali esok hari. Yutu menyetujuinya sebab status selebritis Jingjing yang membuatnya tidak bisa bebas keluar rumah. Saat Yutu pulang, Zai Liang, teman serumahnya, sedang bermain game bersama Minhua. Ia pun bertanya perihal pembersih udara yang diperbaiki Yutu. Namun Yutu malah tidak menjawab dan sikapnya menjadi aneh. Berbeda dengan Jingjing saat ditanya oleh Zai Liang. Ia langsung memuji Yutu. Alhasil membuatnya kembali terbayang akan ketampanan Yutu. Di sisi lain, ternyata Yutu benar-benar serius untuk menjadi pelatih Jingjing. Bahkan ia menonton pertandingan game profesional untuk dipelajari, sampai membuat Zai Liang merasa heran. Lalu Zai Liang pun menanyakan apakah Minhua cantik. Dengan gengsi, Yutu hanya menjawab jika wanita seperti Minhua bisa dijumpai di mana saja. Padahal ia langsung teringat akan kecantikan Jingjing. 那小棉花长得漂不漂亮？ Saat itu, Zai Liang juga memberitahunya perihal tanggapan Jingjing mengenai tampangnya, dan Jingjing hanya mengatakan bahwa Yutu lumayan tampan. Mendengar hal tersebut membuat Yutu terlihat seperti tidak terima. Keesokan harinya, Jingjing mengirim pesan kepada Yutu. Ia meminta Yutu untuk membawakannya sarapan, dan Yutu benar-benar menurutinya. Yutu juga bersikap sangat sopan, sampai ia tidak akan masuk bahkan melepas sepatunya jika Jingjing tidak mempersilahkannya. Tak hanya itu, Yutu juga membawakan banyak sekali makanan, karena ia tidak mengetahui keinginan Jingjing. Lalu Jingjing juga ingin ia melatihnya sepanjang hari. Yutu pun mengiyakannya jika jari jemari Jingjing tidak akan pegal. Kemudian setelah Jingjing memakan sarapannya, Yutu memulai latihan dengan mengajak Jingjing menonton dan mempelajari pertandingan game profesional. Dari situlah Jingjing baru menyadari bahwa role support yang dikatakan Guo lebih mudah itu tidak sepenuhnya benar, karena ada kalanya pada saat tertentu role support justru menjadi komandan di tim. Lalu Yutu meminta Jingjing untuk mencoba bermain dengan menggunakan akun miliknya. Awalnya Jingjing terlihat percaya diri, namun pada akhirnya ia malah terus-menerus kalah. Alhasil Yutu pun memberitahu Jingjing jika ia harus bisa mencapai level tertinggi dengan kemampuannya sendiri. Jingjing pun optimis jika ia pasti bisa melakukan itu. Maka mereka pun mulai bertanding 1 lawan 1, mencoba berbagai macam karakter dalam game itu dan mempelajarinya satu persatu. Biarpun terus-menerus kalah, tetapi Jingjing tidak patah semangat dan terus berusaha. Bahkan saking seriusnya ia sampai tidak konsen dengan makan malamnya. Dan setelah seharian bermain, Yutu belum bisa memutuskan role yang mana yang paling cocok untuk Jingjing. 打了一天，你看出我适合哪一位英雄了吗？ 再打2天吧。 Selama 2 hari berikutnya mereka terus bermain. Jingjing kesal karena terus kalah dan mengeluh ke Yutu untuk membiarkannya menang. Dan Yutu pun menurutinya dengan diam saja membiarkan Jingjing membunuh karakternya. Kemudian Yutu tetap mengajarinya dengan sabar. Jingjing pun terus bermain dengan penuh semangat dan tekad. Sedikit demi sedikit pengetahuan Jingjing dalam game itu semakin meningkat. Saat itu Jingjing melihat Yutu ditelepon Xia King, mantan kekasihnya. Hal itu langsung membuat Jingjing hampir kehilangan fokus pada gamenya. Yutu pun mereject telepon itu. Setelah mengajari Jingjing, Yutu langsung pergi menemui Xia King yang ternyata sudah mendengar tentang rencana pengunduran Yutu dari Institut Penelitian Antariksanya. Ternyata mereka putus karena Yutu yang ingin fokus di antariksa. Hal itu malah membuat Xia King merasa jika Yutu memang tidak mencintainya, karena saat itu Yutu rela mengundurkan diri.
Saat itu mereka melihat poster Jingjing yang terpampang di gedung seberang. Si Yaking bertanya-tanya apakah jika Jingjing melihat mereka sekarang, Jingjing akan menertawakan mereka sebab dulu nilai-nilai mereka berdua selalu lebih bagus daripada Jingjing. Tetapi sekarang Jingjing lah yang lebih sukses dari mereka. Yutu pun hanya tersenyum mendengarnya karena pertemuannya dengan Jingjing yang membuatnya tahu dan yakin bahwa Jingjing tidak seperti yang si Yaking pikirkan. Setelah itu, ia kembali ke rumah Jingjing untuk melanjutkan latihan mereka. Sesampainya di rumah, Yutu sedang melihat perkembangan Jingjing dan ia pun memuji peningkatan Jingjing. Lalu Jingjing pun asyik bermain sambil mengobrol dengan Zai Liang. Ia memberitahu Jingjing bahwa Yutu belakangan ini sering pergi-pergi dan pulang malam. Ia menjadi curiga jika Yutu sudah memiliki kekasih hati. Jingjing pun lucu mendengar itu, sebab sebenarnya hari ini Yutu selalu bersamanya sepanjang hari. 真的吗？真的。都已经早出晚归不安于室了。 Saking asyiknya ngobrol, Jingjing sampai tidak sadar saat Yutu mendekat dan ia pun langsung gugup saat tangan Yutu tiba-tiba meraih ponselnya untuk mematikan mic-nya dan tak sengaja tangan Yutu menyentuh rambutnya. Hal itu membuat ia langsung salah tingkah. Kemudian bel pun berbunyi. Awalnya Jingjing mengira jika itu adalah asistennya. Ternyata mantan kekasih Jingjing yang ada di balik pintu rumahnya. Alhasil pria itu pun langsung salah paham begitu melihat Yutu. Mungkin ia mengira Yutu adalah pacar baru Jingjing. Alhasil ia pun langsung pergi begitu saja. Setelah itu Jingjing pun bercerita bahwa ia dan mantannya sudah putus 2 tahun yang lalu karena keluarga pria itu tidak menyukai pekerjaannya dan pernah menyuruhnya untuk berhenti dari industri hiburan. Tetapi Jingjing tidak mau. Ia malah membalas pria itu dengan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya di dunia bisnis. Alhasil mereka pun mengakhiri hubungan mereka berdua. Lalu Yutu juga bercerita perihal alasannya putus dengan si Yaking karena ia lebih memilih mengejar karir di bidang antariksa. Saat itu Jingjing juga mengaku bahwa ia terkejut saat mendengar Yutu belajar keuangan, mengingat betapa cintanya Yutu terhadap dunia antariksa. Saat itu Jingjing mengingat masa lalu saat Yutu membicarakan masalah antariksa karena dulu letak meja mereka yang berdekatan. Keesokan harinya Yutu reuni bersama teman-teman kuliahnya, tetapi ada satu teman yang rese. Ia sepertinya menyukai si Yaking dan ialah yang mengadakan acara reuni ini dengan harapan bisa bertemu si Yaking. Tetapi pada akhirnya ia malah harus kecewa karena si Yaking tidak datang. Dan tak hanya itu, ia juga terang-terangan menyindir dan mengejek Yutu yang kabarnya mau banting setir ke dunia keuangan. Pada saat yang bersamaan, kebetulan asisten Jingjing juga ada di restoran itu. Ia berniat membelikan makanan untuk Jingjing, tetapi malah menyaksikan Yutu diejek teman-temannya. Asisten Jingjing pun langsung melaporkan hal itu ke bosnya. Tak lama kemudian, pelayan datang membawakan wine bermerek super mahal. Pelayan itu pun menyebut nama Jingjing. 于先生，上次您和乔姐在这边存的酒，我拿过来了。 Alhasil membuat teman-teman Yutu memuji dirinya. Namun Yutu langsung memahami maksud bantuan Jingjing ini dan ia pun langsung pamit dengan membawa pergi wine tersebut. Ternyata Yutu membawa wine itu kembali ke Jingjing. Namun tak disangka karena Jingjing mengaku bahwa wine itu sebenarnya bukan wine mahal. Ia hanya mengenal bos restoran itu sebab pernah syuting di sana. Dan wine itu sebenarnya adalah properti syuting. Mereka memakai botol kosong wine mahal itu dan diisi dengan wine murah. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminumnya. Jingjing langsung sibuk menata ruang tamu menjadi tempat yang romantis untuk menikmati wine itu bersama Yutu. Namun Yutu masih sedih teringat ucapan teman reseknya tadi. Memperhatikan ekspresinya itu, Jingjing pun langsung berceloteh dengan riang. Ia menceritakan tentang permainan gamenya seharian ini dan keceriaannya lama-kelamaan mulai menular ke Yutu. Sehingga Yutu pun mulai bisa tersenyum kembali. Bahkan Yutu tampak mulai terpesona pada Jingjing. Lalu saat Yutu hendak pulang, Zai Liang mengirim chat berulang kali dengan heboh. Ia menuntut siapa Nona Jingjing itu. Dan Yutu hanya mengatakan jika Nona Jingjing hanya teman lamanya dan mereka baru kembali bertemu. Saat itu, Yutu sudah menjadi tukang antar sarapan rutin setiap pagi untuk Jingjing. Bahkan, ia juga mulai paham untuk membelikan makanan rendah kalori untuk Jingjing. Karena Jingjing harus selalu menjaga bentuk tubuh tetap ideal.
Sebagai balasannya, Jingjing membuatkan kopi untuk Yutu. Ia juga membuat gambar kelinci lucu di kopi itu. Walaupun gambar itu terlihat abstrak, tetapi Yutu tetap menghargainya walau dengan sedikit ejekan. Kemudian mereka membahas tentang permainan Jingjing sembari menentukan hero-hero mana saja yang paling cocok untuk Jingjing dan strategi perang terbaik yang paling sesuai untuknya. Yutu juga tidak ragu mengkritik dan mengejek segala kekurangan Jingjing dalam permainannya. Saat Yutu menjelaskan panjang lebar, Jingjing malah terlihat tidak paham. Akhirnya Yutu harus menggunakan pena dan kertas untuk menjelaskannya. Hari pun sudah mulai larut malam, Jingjing sudah terlihat sangat kelelahan. Akhirnya mereka pun menyudahi latihan hari itu dan Jingjing akan cuti selama sehari karena ia akan tampil di sebuah acara. Kemudian Yutu pun berpamitan pulang. Setelah itu Jingjing terlihat sangat bahagia sembari menyimpan dengan baik strategi yang ditulis Yutu di lembar kertas. Keesokan harinya salah seorang teman Yutu mengajaknya bertemu sembari ingin menanyakan tentang antariksa. Ternyata orang tersebut adalah senior Yutu. Saat itu mereka sedang membicarakan sebuah proyek yang akan dijalankan. Di saat yang bersamaan, Jingjing malah mengajak Yutu untuk bermain game bersama. Namun Yutu menolak sebab ia sedang makan malam bersama seniornya. Lalu ternyata si senior penasaran apakah Yutu sungguh masih lajang. Ia merasa aneh sebab pria tampan Yutu masih lajang. Tepat saat itu juga Jingjing kembali mengirim pesan. Dengan imutnya Jingjing berkata jika ia akan bermain sendiri sembari menunggu Yutu sampai selesai. Alhasil pesan itu membuat Yutu tersenyum, tetapi ia berkata pada seniornya bahwa ia memang masih lajang. Setelah makan malam itu selesai, akhirnya Yutu bisa online game. Kali ini mereka bertanding dengan beberapa pemain asing, tetapi salah satu lawan mereka tiba-tiba sinis dan berkata pada Yutu perihal keahlian Jingjing yang sangat rendah dibandingkan pacarnya. Sebab lawan mereka itu mengira jika Jingjing adalah pacar Yutu. Alhasil Jingjing langsung membela jika kemampuan lawannya itu tidak sehebat pacar Jingjing. Akhirnya berkat kehebatan Yutu mereka pun menang dengan cepat. Setelah itu sudah tiba giliran Jingjing tampil menyanyi di panggung. Yutu juga menonton siaran langsung itu dan tampak terpesona melihat Jingjing. Keesokan harinya saat Yutu mengajari Jingjing, Jingjing kurang fokus karena chat yang dihapus oleh Yutu kemarin. Alhasil sampai membuat Jingjing tidak bisa menjawab pertanyaan Yutu. Dan ia pun mengelak dengan mengajak Yutu untuk menonton ulang kembali turnamen itu di studio miliknya. Yutu sudah paham jika Jingjing hanya beralasan. Saat itu Yutu tidak bisa mengajar terlalu lama karena dia ada pertemuan makan malam bersama teman-temannya. Dan ia tetap meminta Jingjing untuk terus berlatih. Ternyata saat itu Jingjing ingin ikut bersama Yutu. Dengan spontan Yutu pun langsung mengatakan apakah Jingjing berani untuk ikut bersamanya. Mendengar hal itu membuat Jingjing tidak bisa berkata-kata lagi. Saat itu semua teman-teman Yutu sudah berkumpul. Saat ia datang, kali ini dia berkumpul dengan teman-teman peneliti antariksa. Namun topik pembahasan mereka langsung mengarah ke Yutu yang berencana meninggalkan mereka dan memilih terjun ke dunia keuangan investasi. Tak hanya itu, Guan Zai atasan mereka juga sepertinya akan memiliki nasib tidak baik sebab kabarnya dia dan istrinya akan bercerai. Hal itu disebabkan karena Guan Zai menjadi lebih sibuk semenjak Yutu cuti dan akhirnya tidak ada waktu bersama istri. Pertemuan itu malah membuat Yutu terlihat semakin frustasi dengan hidupnya, hingga ia memutuskan menolak ajakan karaokean teman-temannya, dan ia pun memilih mengajak Jingjing keluar nonton bioskop bersamanya. Dalam perjalanan ke bioskop, Yutu mencoba memilih beberapa film, tetapi Jingjing tak menyetujui semua pilihannya karena berbagai alasan. Alhasil Yutu pun menyerahkan ponselnya kepada Jingjing agar Jingjing bisa memilih sendiri. Akhirnya Jingjing memilih sebuah film kartun. Saat itu Yutu harus memasukkan sidik jari ke ponselnya, namun tanpa sengaja jari-jari mereka bersentuhan, hanya sentuhan ringan. Tetapi hal itu membuat mereka salah tingkah. Setibanya di mall, Yutu menyadari orang di belakang yang mengikuti mereka dan mengenali Jingjing. Maka dari itu Yutu diam-diam menginstruksikan Jingjing untuk pisah arah.
Saat Jingjing menunggu, Yutu pun mengirim pesan untuknya agar ia mengambil satu tiket dan meninggalkan tiket lainnya di dalam majalah. Di dalam bioskop, Jingjing khawatir jika tiket itu diambil orang lain, namun tak berselang lama Yutu mendadak muncul dengan membawa tiketnya. Bahkan ia meminta izin duduk di sebelah Jingjing, seolah mereka orang asing. Saat Yutu lewat, kakinya tak sengaja menggesek lutut Jingjing, dan gesekan ringan itu langsung membuat hati Jingjing semakin berdebar. Tak disangka cerita film kartun itu malah sama dengan kisah hidup Yutu yang impiannya harus kandas karena realita kehidupan. Namun si tokoh utama film itu lebih beruntung. Alhasil Jingjing merasa bersalah pada Yutu. Di perjalanan pulang, Jingjing mencoba menanyakan apa alasan Yutu mengundurkan diri dari dunia antariksa. Ternyata Yutu memiliki alasan tersendiri. Saat itu orang tuanya sudah mendukung Yutu sejak dia mengambil S2. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu orang tuanya datang ke Shanghai. Ternyata ibunya sedang sakit, bahkan Yutu mendapati orang tuanya yang tinggal di sebuah hotel yang sangat murah dan kecil demi menghemat biaya. Mereka bahkan hanya makan biskuit dan mie instan. Mengetahui hal tersebut membuat Yutu berpikir apakah ia mampu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, maka dari itu ia ingin masuk ke bank investasi. Sebab itu Yutu merendah diri sebab ia dulu adalah orang yang sangat pintar. Namun di usia 30 tahun dia masih tidak memiliki pencapaian apapun. Mendengar hal itu membuat Jingjing langsung terdiam. Di rumah, Yutu kembali teringat saat bersama orang tuanya dan saat ia baru mengetahui jika ibunya sedang sakit. Hal itu membuatnya merasa sangat terpukul. Kemudian Yutu mendapat pesan dari Jingjing. Ternyata Jingjing mencoba menyemangati Yutu dan mengubah moodnya menjadi membaik. Keesokan harinya, manajer menghubungi Jingjing. Ia memberitahu jika seorang netizen memposting foto Jingjing yang berada di bioskop kemarin. Untungnya mereka memotret saat Jingjing duduk sendirian. Manajer Jingjing pun menjadi kasihan padanya karena ia yang menonton seorang diri di hari jomblo. Hal itu membuat manajernya menyarankan Jingjing berpacaran. Kemudian tiba-tiba ia melihat salah satu hero sedang memperlihatkan keahliannya. Lalu ia pun kembali bertanding game, namun lagi-lagi Jingjing kalah dari Yutu. Akhirnya mereka pun melanjutkan menonton turnamen game tersebut. Tetapi tiba-tiba saja TV di ruangan studio itu rusak. Alhasil Yutu pun membantu memperbaikinya. Saat itu Jingjing terus memperhatikan Yutu dan terlihat bahwa Jingjing mengaguminya. Setelah itu, tiba-tiba manajer Jingjing menelpon. Ia mengabarkan bahwa mereka akan bertemu dengan sutradara Lee hari ini. Saat itu, Jingjing panik mendengar manajer yang datang mendadak. Bahkan ia juga membawa penata rias dan penata gaya. Jingjing pun panik jika mereka melihat Yutu dan salah paham akan hubungan mereka. Yutu memberi sebuah solusi dengan mengatakan bahwa ia adalah tukang reparasi mesin. Namun Yutu terlalu tampan untuk pekerjaan tersebut. Akhirnya Jingjing hanya menutup pintu ruangan itu. Sebenarnya manajer Jingjing ingin melihat Yutu yang katanya sangat amat tampan. Tetapi Jingjing melarangnya melihat Yutu saat itu juga. Pada scene yang berbeda, si artis pria dan manajernya sudah tiba lebih dulu saat Jingjing dan manajernya tiba. Suasananya tampak akrab dan bersahabat. Setelah itu Jingjing menghubungi Yutu. Jingjing mengabarkan kabar baik bahwa dia sudah berhasil mendapatkan perannya. Bahkan sutradaranya mengatakan jika dia terlalu kurus. Jingjing merasa sangat senang. Hal itu malah membuat Yutu juga menjadi tersenyum karena tingkah Jingjing. Ia juga berencana untuk membawa Yutu bertemu dengan manajernya yang bernama Ling itu. Kemudian mereka pun mendatangi rumah Ling. Saat itu sebenarnya Ling dan Guo hanya ingin merayakan ulang tahun berdua saja. Tetapi pada akhirnya Ling tak mampu menolak Jingjing sebab ia sudah membawa hadiah yang cukup mahal. Saat itu Ling juga langsung terpukau saat bertemu Yutu yang tampan rupawan. Dan tiba-tiba saja Ling langsung mau merekrut Yutu untuk menjadi artis juga. Namun Yutu dengan sopan menolak ajakan itu karena dia tidak memiliki bakat. Tetapi Ling kekeh meminta Yutu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Masalah bakat, wajah tampannya itu saja sudah termasuk bakat. Bahkan Yutu juga pintar dan cepat tanggap. Tetapi Yutu tetap menolaknya. Lalu tak hanya mereka yang ada di sana, tetapi semua orang di kantor juga ikut makan bersama. Alhasil mereka semua terpukau dengan ketampanan Yutu.
Setelah itu, Ling bercerita bahwa dalam pertemuan tadi, Duan Wu, manajer si artis cowok, dengan sengaja menyinggung kemampuan game Jingjing, bahkan menantangnya bermain, padahal si artis cowok sendiri tidak ada masalah dengan Jingjing. Malah dia menghormati Jingjing karena Jingjing seniornya. Kelakuan Duan Wu itu jelas bisa menjatuhkan image si artis cowok. Beruntung kemampuan game Jingjing sudah banyak peningkatan, maka dari itu dia santai saja menerima tantangan dari Duan Wu, lalu mengalahkan peringkat Duan Wu menjadi MVP dengan mudah. Yutu pun sangat bangga mendengarnya. Alhasil Guo jadi cemburu karena bagaimana dialah guru pertamanya Jingjing sebelum Yutu. Lalu tiba-tiba dia malah menantang Yutu untuk tanding dengannya. Tantangan pun diterima Yutu dan Yutu dengan mudah membunuh Guo berulang kali. Tidak peduli berapa kali Guo gonta-ganti hero, dia tetap saja kalah. Jelas itu bukan karena salah pilih hero, tetapi memang kemampuan Guo kalah jauh dari Yutu. Namun Guo dengan penuh harga diri menolak mengakui itu dan beralasan kalau dia tidak bisa konsen gara-gara tadi siang belum makan. Dia baru mengakui dan memuji segala kehebatan Yutu saat mereka ngobrol berdua. Guo jadi penasaran apa sebenarnya pekerjaan Yutu. Lalu Yutu dengan canggung berkata bahwa mulai bulan depan dia akan masuk ke bidang bank investasi. Jingjing prihatin mendengar itu dari kamar sebelah. Maka saat Yutu merenung sendirian di balkon, Jingjing pun mendekatinya dan bertanya apakah Yutu sungguh-sungguh dengan keputusannya. Yutu pun mengiyakan tetapi terdengar sedikit keraguan dalam jawabannya. 真的打算去投行了吗？ Lagi-lagi Jingjing berusaha menghibur Yutu. Jingjing mengaku bahwa waktu SMA dia sangat kagum pada Yutu karena nilai matematika dan fisika Yutu selalu terbaik. Waktu itu Jingjing selalu berpikir bahwa Yutu kelak pasti akan jadi ilmuwan yang hebat dan Jingjing akan merasa bangga sebagai teman sekolahnya Yutu. Keesokan harinya demi film barunya, Jingjing sekarang memiliki misi baru, yaitu menaikkan berat badan. Ia berencana hanya akan menaikkan berat badan 2,5 kilo dalam waktu sebulan. Tetapi ternyata rencana itu malah tercapai hanya dalam waktu seminggu. Dan sontak saja dia langsung diomeli oleh Ling. Saat itu Yutu mengomentari dan mengkritik perkembangan permainan game Jingjing. Namun Jingjing tidak bisa fokus karena memikirkan berat badannya. Ditambah dengan ia yang berencana makan bersama Yutu di luar rumah. Tetapi ia takut berat badannya akan bertambah lagi. Akhirnya Jingjing memutuskan jika dia berhasil mencapai target legend sebelum jam 5 sore, maka mereka tetap lanjut makan di luar. Dan tak disangka dia malah berhasil mencapai target dengan begitu cepat. Sampai dia melongo saking tak percayanya. Yutu malah geli melihat reaksi Jingjing. Alhasil mereka pun tetap pergi makan di restoran. Sesampainya di restoran, Yutu meminta bantuan Jingjing karena tadi dia melihat guru dan istrinya ada di antara antrian. Maka dia langsung membujuk Jingjing untuk mengalah dan memberikan private room ini pada mereka. Dia berjanji akan mentraktir Jingjing makan enak di tempat lain. Jingjing pun setuju dan akhirnya mereka makan bersama. Ternyata hari ini adalah ulang tahun pernikahan Guru Zhang dan istrinya. Yutu dan Jingjing menjadi tidak enak karena sudah mengganggu mereka. Percakapan pun dengan cepat beralih ke pekerjaan Yutu. Guru Zhang sangat berharap Yutu akan kembali ke pekerjaannya, apalagi Guru Zhang juga sudah berusaha membantu proyek Yutu yang mengalami kendala. Namun keputusan Yutu sudah bulat, dia akan tetap mengundurkan diri dan dengan jujur mengaku bahwa alasannya adalah demi uang. Guru Zhang begitu kecewa mendengarnya. Yutu hanya terdiam dengan penuh rasa bersalah. Jingjing pun langsung angkat bicara membela Yutu. Ia memberitahu Guru Zhang bahwa Yutu sudah pernah menolak pekerjaan bergaji tinggi. Namun Yutu membentak Jingjing saat ia menuduh Guru Zhang mengekang Yutu. Alhasil mereka marah karena hal itu. Yutu tidak setuju dengan sikap Jingjing karena bagaimanapun Jingjing adalah salah satu orang yang dipandang masyarakat. Jadi tidak seharusnya Jingjing berkata seperti itu. Sontak saja Jingjing merasa tersinggung. Apakah jika bukan artis terkenal maka ia diperbolehkan untuk bicara seperti itu? Padahal Jingjing hanya ingin membela Yutu. Bahkan Jingjing juga berharap jika Yutu bisa terus berada di bidang antariksa. Dengan rasa kecewa, Jingjing pun pergi meninggalkan Yutu. Di perjalanan pulang, Yutu merasa bersalah dan ia pun mengirim permintaan maaf kepada Jingjing.
Namun Jingjing tak memberikan alasan. Lalu tiba-tiba Yutu mendapat panggilan tugas darurat yang mengharuskannya untuk mengakhiri cutinya dan pergi ke pusat kontrol satelit karena ada masalah dengan satelit luar angkasa mereka. Saat itu dia dan Guangzai orang pertama dari institusi mereka yang tiba di pusat kontrol satelit. Dan di sisi lain, manajer Ling memperhatikan Jingjing tampak aneh beberapa hari ini. Asisten Zhu memberitahu manajer Ling bahwa Jingjing dan Yutu sepertinya sedang bertengkar. Dia bahkan mengira kalau absennya Yutu selama beberapa hari ini adalah karena masalah itu. Maka manajer Ling pun berusaha menghibur Jingjing dengan memberitahunya bahwa castingnya Jingjing dalam film barunya sutradara Lee sudah diumumkan. Dan berkat itu, bayaran Jingjing untuk drama barunya juga meningkat pesat. Tetapi Jingjing tidak tampak senang karena ia terus berpikir apakah dirinya begitu bernilai dan berharga. Sepertinya Jingjing terus memikirkan masalah antara ia dan Yutu. Alhasil manajer Ling pun meyakinkan Jingjing bahwa dirinya memang sangat berharga. Lalu manajer Ling menanyakan Yutu, tetapi Jingjing menolak untuk menjawab dan langsung pura-pura sibuk bermain game. Namun begitu manajer Ling pergi, Jingjing langsung membuka chatnya dan membaca pesan terakhir Yutu yang pamit pergi dinas selama beberapa hari dan tidak pasti kapan akan kembali. Setelah berjuang dan lembur selama beberapa hari, para ilmuwan antariksa itu akhirnya berhasil mengirim sinyal ke satelit tersebut dan satelit itu membalasnya. Masalah satelit itu pun akhirnya teratasi dengan baik dan satelit itu pun kembali berfungsi dengan normal. Semua orang sontak bertepuk tangan meriah saking senangnya. Para atasan pun langsung memuji-muji kehebatan para ilmuwan muda yang mereka miliki. Tetapi hal itu malah membuat Yutu menjadi semakin galau karena memikirkan dirinya yang berencana meninggalkan semua ini, dunia luar angkasa yang selalu dicintainya. Kemudian Yutu dan Guangzai akhirnya bisa kembali ke hotel sembari melempar pujian pada satu sama lain. Lagi-lagi Guangzai menyinggung perihal Yutu yang akan berencana mengundurkan diri dan beralih ke bank investasi. Hal itu membuat Yutu terdiam. Guangzai pun yang menyadarinya langsung beralih topik dengan berkata bahwa istrinya sebentar lagi akan bangun. Ngomong-ngomong tentang istrinya, Yutu penasaran dengan hubungan mereka dan menurut pengakuan Guangzai, dia dan istrinya ternyata baik-baik saja. Tidak seperti yang digosipkan, malah istrinya berencana memperkenalkan Yutu dengan seorang gadis. Namun Yutu menolak dengan sopan. Saat itu Yutu mengatakan bahwa ia sudah mengenal seorang gadis dan ia juga memuji gadis itu. Dan tentu saja gadis yang dimaksud Yutu adalah Jingjing. Hal tersebut membuatnya mengingat kebersamaan mereka berdua. Saat itu ia mengingat Jingjing dan langsung mengecek WeChat-nya. Tetapi ternyata Jingjing tetap tak membalas pesan yang dikirim Yutu. Hal tersebut membuat Yutu semakin galau. Apalagi tiba-tiba saja Guangzai jatuh pingsan. Saat di perjalanan sepertinya penyakit Guangzai cukup parah. Tetapi Guangzai melarang Yutu mengatakan pada istrinya jika ia sakit. Karena Guangzai sendiri yang akan memberitahunya. Alhasil Yutu jadi semakin bingung dengan semua ini. Ia juga merindukan Jingjing. Maka saat Guangzai tertidur, Yutu login ke gamenya untuk melihat perkembangan Jingjing. Pada scene yang berbeda, Jingjing dihubungi oleh manajer Ling yang memberitahunya bahwa pertandingan nanti akan menggunakan versi update terbaru. Maka Jingjing harus mulai latihan dengan hero-hero terbaru Honor of Kings. Manajer Ling sudah tak menyangka, dalam waktu sesingkat ini Jingjing sudah semakin ahli dalam memainkan Honor of Kings. Tetapi manajer Ling penasaran apakah beberapa hari ini Yutu masih belum datang untuk melatih Jingjing. Jingjing meyakinkan manajer Ling bahwa dia bisa bermain seorang diri. Kemudian saat Jingjing login ke gamenya, tiba-tiba dia mendapatkan notifikasi munculnya Yutu yang mengundangnya ke mode rank. Jingjing pun menjadi galau, namun akhirnya dia menerimanya dan mereka pun bermain bersama lagi. Setelah mereka menang, Jingjing berniat logout, tapi Yutu terus mengundangnya lagi. Lalu saat mereka menang untuk kedua kalinya, tiba-tiba saja asisten Zhu terburu-buru muncul sambil memberitahu bahwa Yutu ada di lantai bawah. Sontak saja Jingjing langsung melesat secepat mungkin. Saat itu Yutu terus mengundangnya bermain, namun Jingjing mengabaikannya dan begitu lift terbuka dia langsung berlari mencari Yutu. Saat itu Jingjing sudah menemukan keberadaan Yutu, namun ia hanya terdiam tanpa berani memanggil Yutu.
Alhasil Yutulah yang akhirnya melihat keberadaan Jingjing dan ia langsung menanyakan apakah Jingjing masih marah kepadanya. 还气吗？ Karena Jingjing masih tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh Yutu. Ternyata kedatangan Yutu ke sana tak hanya sekedar menanyakan hal itu, ia juga menanyakan apakah Jingjing masih memerlukan pelatih. Karena selama Yutu tidak ada, game Jingjing sudah semakin bagus. Dengan sedikit gengsi, Jingjing menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan Yutu untuk melatihnya. Kemudian Yutu diantar oleh supir pribadi Jingjing untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yutu yang baru saja istirahat sebentar sudah mendapatkan kabar bahwa Guangzai sedang berada di rumah sakit dan istrinya minta tolong Yutu agar bisa menjaga Guangzai sementara waktu. Keesokan harinya, tanpa kenal lelah, Yutu kembali datang ke rumah Jingjing sambil membawakan sarapan. Saat pintu terbuka, Jingjing langsung memamerkan hasil gamenya. Ia merasa bangga karena sudah 5 kali MVP, padahal ia masih tetap dalam kategori kalah. 你看，我掉了10颗星。 Kemudian mereka pun mulai bermain bersama. Namun di tengah game, Yutu malah terus memandangi Jingjing sampai membuatnya tidak fokus bermain. Lalu mereka melanjutkan game itu dan kali ini Jingjing yang memenangkannya. Setelah itu, Yutu menyuruh Jingjing untuk melanjutkan sendiri gamenya sebab Yutu akan memperbaiki proyektor. Namun Jingjing tidak ingin bermain seorang diri. Alhasil ia pun ikut bersama Yutu dan melihat Yutu memperbaiki proyektor. Kemudian Jingjing melanjutkan gamenya sembari menemani Yutu bekerja, tapi ia malah dibuat kesal oleh pihak lawan. Alhasil Yutulah yang melanjutkan game itu sampai membuat Jingjing terus memandangi Yutu. 以前的于老师才不会理我这种要求，说不定还会教育我。 Setelah itu, Jingjing meminta kepada Yutu untuk bermain game di ponselnya. Tanpa basa-basi, Yutu langsung memberitahukan sandi ponselnya pada Jingjing. Jingjing pun langsung terlihat sangat bahagia. Dan tak hanya itu, ia bahkan ingin membuka WeChat Yutu untuk melihat momen para pemain. Dan Yutu juga mengizinkannya. Lagi-lagi Yutu memandangi Jingjing saat ia memberitahu Jingjing jika ia berhasil memenangkan game itu. Di saat yang bersamaan, Jingjing mendapatkan hadiah ulang tahun yang sangat banyak. Ia bahkan tidak segan untuk meminta Yutu mengambil hadiah tersebut. Hari itu, Jingjing terlihat bahagia walaupun Yutu yang harus pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, Yutu sudah berada di rumah Jingjing. Saat itu mereka sedang ingin memperbaiki suara pada pemain di game, karena suara yang mereka berikan akan berdampak baik di hari itu. 我辛辛苦苦攒的这一张票投给谁好呢？ Mereka sedang menonton sebuah turnamen game. Jingjing sangat serius memperhatikan setiap teknik mereka. Ia bahkan sangat bersemangat dibanding Yutu. Namun saat itu Yutu malah tertidur karena kelelahan. Jingjing yang menyadarinya malah menjadi terus memandangi ketampanan Yutu. Bahkan ia juga beberapa kali memotret Yutu sampai membuatnya terjatuh di atas Yutu. Alhasil Yutu pun terbangun dan membantu Jingjing. Kejadian tersebut sempat membuat Jingjing canggung. Lalu mereka pun melanjutkan menonton turnamennya. Ternyata suara yang mereka di awal tadi adalah untuk si pemain yang ada di dalam game. Dan kali ini pilihan Jingjing kalah. Ia akhirnya harus menerima permintaan Yutu. Tetapi Yutulah yang menanyakan Jingjing ingin apa. Sebab ia akan berulang tahun. Jingjing pun sempat heran. Namun ia malah menjadi berbunga-bunga. Akhirnya ia pun meminta pentakill pada Yutu. Pentakill adalah savage pada Mobile Legends. 送我一个5连爵士吧，我打到现在都没打过5连呢。 Saat itu Jingjing sedang bersiap karena hari itu adalah hari dimulainya turnamen. Manajer Ling pun terus menyemangati Jingjing dan berharap bahwa Jingjing bisa memenangkan turnamen itu. Kemudian Jingjing pun sudah berada di gedung turnamen. Ia bertemu dengan banyak rekan bahkan juga para fansnya karena Jingjing adalah brand ambassador game tersebut. Acara turnamen pun sudah dimulai, ada beberapa tim yang juga ikut bermain. Jingjing pun disambut dengan sangat meriah sebab ia adalah brand ambasadornya. Dan ternyata Yutu juga ada di gedung tersebut untuk melihat Jingjing. Bahkan ia terus tersenyum saat melihat Jingjing. Lalu Jingjing pun melihat secara acak tim untuk ia bertanding nantinya. Saat itu juga ada sesi pemilihan tim dari penonton. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Mereka semua bermain dengan sangat fokus dari pemilihan hero sampai kepada teknik permainan.
Kerjasama tim mereka pun berjalan dengan baik sampai pada akhirnya tim Jingjing memenangkan turnamen tersebut. YouTube pun sangat bangga kepadanya. Lalu turnamen pun masuk ke babak kedua. Saat pemilihan tim, Jingjing memilih Yutu untuk bermain bersamanya. Hal itu membuat semua orang terpukau melihat ketampanan Yutu. 我想选的人是于途。 Tak hanya para penonton yang mengagumi ketampanan Yutu, Jingjing juga sampai memujinya. Walaupun dengan sedikit gengsi, sebelum game dimulai, pembawa acara sedikit mengulik tentang siapa Yutu sebenarnya. Akhirnya Jingjing menjelaskan siapa Yutu sebenarnya. Namun penjelasan Jingjing malah membuat manajer Link khawatir sebab berita buruk tentang Jingjing perihal ia yang ditolak cintanya semasa SMA akan terkuak kembali. Dan pria yang diduga adalah Yutu. Bahkan Jingjing bisa dituduh sebagai orang ketiga. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Mereka bermain dengan sangat fokus. Namun kali ini Jingjing semakin sering tersenyum. Senyuman itu seketika berhenti saat Yutu yang memberikan arahan penting pada Jingjing. Pertarungan sengit pun sedang berlangsung. Yutu terlihat sangat fokus bermain, sampai pada akhirnya tim Jingjing kembali memenangkan turnamen tersebut. Dan Yutu bangga dengan kehebatan Jingjing. Quadra kill! Ace! Victory! Kemudian setelah turnamen selesai, saatnya mereka beristirahat. Manajer Link merasa sangat bangga dengan hasil yang dicapai Jingjing, Yutu, dan tim yang lain. Namun saat itu Yutu malah terlihat murung. Entah apa yang membuatnya seperti itu, ia berada di ruangan istirahat seorang diri. Alhasil Yutu bermain game menggunakan ponsel Jingjing. Di saat yang bersamaan, Jingjing masih berada di acara turnamen. Setelah selesai, ia langsung menemui Yutu. Terpancar kebahagiaan yang sangat besar di wajah Jingjing. Saat itu Jingjing dan Yutu pulang bersama. Namun berita tentang Yutu tersebar luas di media sosial. Para netizen meminta Yutu agar masuk ke industri hiburan karena Yutu yang sangat tampan dan pintar. Mereka juga sangat mengagumi Yutu. Tetapi Jingjing tidak mau membuat Yutu merasa tak nyaman karena hal tersebut. Alhasil ia meminta agar berita itu cepat dihilangkan. Setelah itu Jingjing membahas perihal profesi Yutu yang ia katakan di atas panggung. Yutu menyebut bahwa profesinya sebagai insinyur antariksa. Hal itu membuat Jingjing bertanya apakah Yutu akan kembali ke pekerjaan itu. Dengan wajah yang masih murung, Yutu menjawab iya jika ia akan kembali ke profesi tersebut. Namun ia besok harus kembali bekerja. Dan alhasil mereka pun terdiam sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya Yutu harus turun lebih dulu karena ia akan pulang sendirian. Jingjing pun terus memandangi Yutu sampai akhirnya ia memilih turun dan mengejar Yutu. Betapa mengejutkannya karena saat itu Jingjing meminta Yutu untuk menjadi pacarnya. 你愿不愿意和我在一起？ Namun lagi-lagi Yutu menolak Jingjing untuk yang kedua kalinya. Penolakan itu membuat mereka berdua sangat sedih. Padahal terlihat jika Yutu sebenarnya juga menyukai Jingjing. Tetapi karena dunia mereka berbeda, membuat Yutu harus bersikap seperti itu. Keesokan harinya Yutu sudah mulai masuk bekerja dan Guru Zhang memintanya untuk bertemu. Ternyata Guru Zhang merasa heran apa yang tiba-tiba membuat Yutu mau kembali ke dunia antariksa. Namun Guru Zhang tetap merasa senang dengan kembalinya Yutu. Tak hanya itu, Guru Zhang juga sempat menanyakan tentang Jingjing. Guru Zhang bahkan memuji Jingjing. Ia juga berharap jika Yutu bisa segera menikah. Namun Yutu membuat Guru Zhang marah. Sebab Yutu yang merendah diri jika hanya perihal profesi dan gaji yang membuatnya memilih tidak bersama Jingjing. Hal itu tidak bisa dibenarkan sebab pekerjaan ini adalah profesi yang sangat romantis. Setelah itu, Yutu pun kembali melanjutkan pekerjaannya untuk memeriksa antariksa Tiongkok. Tak hanya itu, Yutu adalah seorang yang bekerja keras sampai ia berhasil bekerja tanpa henti. Saat itu, ia sedang melihat acara ulang tahun Jingjing. Melihat itu membuat Yutu tersenyum. Ia juga terlihat sangat merindukan Jingjing sampai membuatnya mengingat kenangan mereka bersama. 你送我一个五连爵士吧，打到现在我还没五连过。 Saat itu, Yutu sedang rapat bersama rekan kerja antariksanya. Mereka berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang terjadi. Dengan beberapa upaya, akhirnya masalah itu pun bisa sedikit teratasi.
Lalu Yutu pun mendapatkan tugas dari Pak Hu bahwa ia harus menjalankan eksperimen di lapangan untuk proyek baru mereka. Dan di sisi lain, Yutu dan rekan yang lain sedang menunggu Guangzai menjalani operasi. Rasa khawatir mereka pun akhirnya terbayarkan dengan berhasilnya operasi Guangzai. Saat itu, Yutulah yang sangat setia menunggu Guangzai sampai ia tersadar. Pada scene yang berbeda, Xia Qing sedang melihat video Jingjing dan Yutu. Hal itu membuat Xia Qing terlihat sangat cemburu, walaupun Xia Qing lah yang memutuskan Yutu. Teman Xia Qing akhirnya mencoba menyadarkan Xia Qing untuk tidak lagi ikut mencampuri hubungan orang lain. Sebenarnya Xia Qing tidak mempermasalahkan hubungan baru Yutu, namun ia tidak rela jika Jingjing lah yang menjadi kekasih baru Yutu. Di malam itu, Xia Qing dan Yutu bertemu di sebuah kafe. Di sana Xia Qing terus bertanya perihal Yutu yang kembali ke antariksa. Xia Qing terlihat mendukung keputusan Yutu. Tak hanya itu, ia juga kepo mengapa Yutu bisa bermain game dengan Jingjing. Dan secara tidak langsung, Xia Qing malah merendah diri, sebab saat itu Jingjing lah yang lebih sukses dibanding mereka. Namun lama-kelamaan perkataan Xia Qing semakin tidak masuk akal sampai membuat Yutu geram. Alhasil Yutu pun mengatakan bahwa ia menyesal pernah menjalani hubungan dengan Xia Qing. Karena sekarang sudah terbukti bagaimana Xia Qing sebenarnya. Mendengar hal itu membuat Xia Qing menjadi sangat kecewa. Setelah itu, Yutu kembali melihat video perayaan ulang tahun Jingjing yang membuat Yutu semakin merindukannya. Beberapa waktu kemudian, Jingjing sedang dalam perjalanan bersama manajer Ning. Mereka sedang asyik membicarakan syuting dan film terbaru Jingjing yang akan segera rilis. Kemudian Jingjing baru saja tiba di hotel dan sudah disambut dengan para fans setianya. Lalu manajer Ning membicarakan perihal acara antariksa dan dengan santai Jingjing bersedia untuk pergi ke acara tersebut. Manajer Ning juga berharap jika Jingjing bisa bertemu dengan Yutu di acara itu. Di kamar hotel, Jingjing sedang termenung seorang diri. Sama halnya dengan Yutu yang juga termenung di balkon rumahnya. Keesokan harinya, Yutu berkunjung ke rumah orang tuanya. Ibu Yutu langsung menyambut Yutu dengan sangat bahagia. Begitu juga dengan ayahnya. Lalu Yutu kembali melihat-lihat barang-barang lamanya, termasuk komputer lama Yutu. Di komputer tersebut tersimpan sebuah kenangan yang akhirnya membuat Yutu kembali mengingat Jingjing. Awalnya Yutu terlihat bahagia, namun akhirnya ia kembali termenung. Scene pun berpindah. Saat itu Yutu sudah kembali menjalankan tugasnya. Ia bergabung bersama para rekan seperjuangan dan mulai menjalankan eksperimen proyek mereka di lapangan. Di malam hari, Yutu duduk menyendiri sembari membaca dan mendengarkan semangat Jingjing untuk dirinya. Semangat itu akhirnya membuat Yutu tersenyum bahagia. Kemudian salju turun dengan sangat lebat. Saat itu Jingjing dan asistennya bersiap untuk pergi. Lalu tiba-tiba manajer Ling menghubungi Jingjing. Ia meminta Jingjing menghadiri sebuah pesta. Di pesta tersebut bakat Jingjing dipuji oleh para rekan yang ada di sana. Tak disangka ternyata mantan kekasih Jingjing juga ada di pesta itu. Alhasil momen tersebut sempat membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kemudian Su Ye, mantan kekasih Jingjing, menghampirinya. Ia mengajak Jingjing mengobrol karena mereka sudah lama tidak bertemu. Jingjing pun dengan ramah mau merespon Su Ye. Saat itu Su Ye membahas perihal Yutu yang pernah ia lihat di rumah Jingjing. Namun ia malah berpikir jika Yutu adalah alasan mereka putus. Dengan gaya yang cukup elegan, Jingjing langsung menolak untuk membahas hal tersebut. Tak hanya itu, Su Ye juga akhirnya jujur jika tersebarnya video game Jingjing yang buruk itu adalah ulah mantan pacar dirinya. Namun mantan pacarnya mengambil video tersebut dari ponsel Su Ye. Jingjing sedikit terkejut, tetapi akhirnya ia kembali santai karena masalah itu sudah teratasi. Anehnya, tanpa malu, Su Ye masih berani mengajak Jingjing untuk kembali menjalani hubungan bersamanya. Sudah jelas Jingjing menolaknya. 乔小姐有没有兴趣开始一段新的恋情？当然了，是和旧的人。我才受不了，苏总，我们道不同，不相为谋。 Hal itu diketahui oleh manajer Ling. Sontak saja manajer Ling tidak menyetujui hal tersebut karena mau bagaimanapun Yutu lebih unggul dibanding laki-laki itu. Setelah itu, Zhu, asisten Jingjing, terkejut karena ada banyak sekali surat yang dikirimkan untuk Jingjing. Ternyata surat tersebut berasal dari Yutu. Hal itu lagi-lagi membuat Jingjing termenung, lalu ia pun mulai membaca surat tersebut.
Isi surat itu membuatnya mengingat kenangan di masa lalu. Alhasil air mata Jingjing langsung terjatuh karena pesan-pesan yang diberikan Yutu padanya. Akhirnya Jingjing pun mengirimkan ucapan terima kasih pada Yutu, walaupun ia masih merasa kecewa pada Yutu. Dan di sisi lain, Yutu yang menerima pesan dari Jingjing terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, Jingjing yang baru terbangun sudah melihat ayah dan ibunya sedang menyiapkan makanan. Di malam hari, Jingjing pun makan bersama orang tuanya dan mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah itu, lagi-lagi Jingjing kembali termenung sembari menatap layar ponsel menunggu pesan dari Yutu. Kemudian di malam tahun baru Imlek, Jingjing dan Zhu akan menghadiri sebuah acara. Namun di basement tiba-tiba ia bertemu dengan Yutu setelah sekian lama. Saat itu, Yutu ingin menumpang di mobil Jingjing. Alhasil mereka pun pulang bersama tanpa Zhu dan juga supir pribadi Jingjing. Di perjalanan, hubungan Jingjing dan Yutu belum membaik sampai membuat Jingjing memilih duduk di belakang. Namun Yutu terus memandangi Jingjing dari kaca depan mobil. Sampai pada saat Jingjing berhenti di toilet, ia masih bersikap sangat jutek pada Yutu. Saat itu pun Yutu menghalang Jingjing yang ingin kembali duduk di belakang. Sampai Yutu bertanya apakah mereka memang sudah tidak ada artinya lagi. Dan Jingjing pun kembali mempertanyakan perihal surat yang dikirimkan oleh Yutu. Jingjing berpikir jika waktu itu Yutu hanya mengasihani dirinya. Akhirnya Yutu menjelaskan jika semua yang ia lakukan karena ia bangga pada Jingjing. Yutu juga menyesal sudah membuat Jingjing kecewa, tetapi ia tidak mempunyai keberanian untuk mengakuinya. Setelah itu mereka pun saling menatap sampai Yutu berani membuka masker Jingjing. Tak hanya itu, Yutu akhirnya dengan berani menanyakan apakah Jingjing mau menjadi pacarnya. Namun Jingjing ragu untuk memberikan jawaban. Sontak saja Yutu langsung memeluknya dan meminta maaf. Ternyata Jingjing hanya tidak ingin bersama orang yang cintanya tidak sebesar cinta Jingjing untuknya. Yutu pun terus menenangkan Jingjing dan membuatnya yakin. Tetapi usaha Yutu masih belum bisa membuat Jingjing menerima cintanya. Sesampainya di rumah, Jingjing masih sangat cuek pada Yutu. Dengan rasa gengsi, Jingjing masih tetap peduli pada Yutu. Sebab ia mengkhawatirkan bagaimana Yutu akan pulang. Akhirnya mereka pun berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Yutu menghubungi Jingjing. Namun saat itu adik Jingjing yang menerima telepon dari Yutu. Lalu setelah memberikannya pada Jingjing, lagi-lagi Jingjing tetap saja jual mahal dan jutek pada Yutu. Saat itu Yutu berniat ingin mengajak Jingjing untuk jalan-jalan, tetapi Jingjing malah menolak ajakan itu. Yutu masih terus berusaha agar bisa bersama Jingjing, sampai ia mau mengantarkan Jingjing kembali ke Shanghai. Hal itu akhirnya membuat Jingjing sedikit tersenyum. Kemudian Jingjing sedang dalam perjalanan bersama orang tuanya. Tanpa disadari, ternyata ia berpapasan dengan Yutu yang ada di pinggir jalan. Dan keesokan harinya, Jingjing sedang berada di rumah neneknya. Mereka terlihat sangat saling menyayangi. Di saat yang bersamaan, Yutu mengirimkan pesan untuk Jingjing. Ia bertanya kapan Jingjing akan kembali ke Shanghai. Tanpa disadari, pesan itu malah membuat Jingjing tersenyum. Saat itu, Jingjing sedang bertemu dengan Pei Pei. Lagi-lagi, Pei Pei terus memuji ketampanan Yutu. Tak hanya itu, Pei Pei juga mencurigai hubungan Jingjing dan Yutu. Sebab ia menemukan SIM milik Yutu yang tertinggal di mobil Jingjing. Di sisi lain, Yutu berkumpul dengan keluarganya. Saat itu, bibinya berniat ingin menjodohkan Yutu. Namun, Yutu langsung menolaknya. Lalu, Yutu pun memilih masuk ke kamar. Pada scene yang berbeda, Jingjing terus menatap isi pesan yang dikirimkan Yutu. Pei Pei memanglah biang gosip. Ia sangat kepo dengan hubungan Yutu dan Jingjing. Saat itu, Pei Pei meminjam ponsel Jingjing untuk bermain game. Dan Pei Pei terkejut sebab Jingjing sudah memiliki Pentakill 2. Hal itu langsung membuat Jingjing mengingat permintaan hadiah ulang tahun yang ia ajukan pada Yutu. Dan benar saja, Yutulah yang membuat Jingjing mendapatkan Pentakill itu. Lagi-lagi, Jingjing semakin dibuat bingung dengan situasi yang sedang dihadapinya. Setelah itu, Jingjing dan Pei Pei pergi ke tempat karaoke untuk berkumpul dengan teman SMA-nya. Sesampainya di sana, teman-teman Jingjing terus memujinya sebagai artis terkenal. Mereka juga bersenang-senang bersama.
Tak berselang lama, Yutu juga ada di sana. Ia terus menatap Jingjing yang sedang bernyanyi. Lalu di hadapan seluruh teman-temannya, Yutu menghampiri Jingjing dan berlutut di hadapannya. Lalu Yutu mengajak Jingjing untuk pergi bersamanya, sembari mengecup bibir Jingjing. Akhirnya mereka meninggalkan ruang karaoke itu dan Yutu membawa Jingjing ke suatu tempat. Di sana Jingjing membahas hadiah pentakil yang diberikan Yutu untuknya. Tetapi Yutu tidak ingin terus membahas game. Ia kembali bertanya apakah Jingjing mau menjadi kekasihnya. Secara tidak langsung akhirnya Jingjing pun menerima cinta Yutu. 那说什么？这代表你答应我了吗？我也不着急。很帅吗，于老师？跟你在一起。 Kemudian Yutu dan Jingjing berkunjung ke sekolah mereka. Saat itu sudah terlihat jelas raut wajah bahagia mereka berdua. Di sana mereka kembali mengingat kenangan semasa sekolah. Tak hanya itu, Yutu pun sudah mulai bersikap sangat manis pada Jingjing. Bahkan ia memeluk Jingjing dan menciumnya. Hujan salju mulai turun saat Yutu dan Jingjing ke mading sekolah. Jingjing masih ingat bahwa dulu foto-foto Yutu selalu memenuhi mading karena Yutu selalu memenangkan lomba atau memenangkan berbagai penghargaan. Setelah itu tiba-tiba Pak Satpam mengumumkan bahwa pintu gerbang akan ditutup. Maka dari itu Yutu dan Jingjing bergegas keluar. Mereka pun keluar dari gedung sekolah itu sambil bergandengan tangan, berjalan bersama dengan penuh kebahagiaan, dan Yutu terus menatap Jingjing dengan penuh cinta. Setibanya di depan rumah Jingjing, dia malah langsung mengusir Yutu. Saat itu Jingjing berencana untuk merahasiakan masalah hubungan mereka dari kedua orang tuanya, karena dia tidak mau diinterogasi oleh orang tuanya. Hal itu berlangsung sampai hubungan mereka diketahui oleh media. Bahkan Jingjing juga menyarankan agar Yutu memperkenalkan diri sebagai teman lama Jingjing. Dan besok Yutu akan datang menjemputnya untuk kembali ke Shanghai. Setelah itu Jingjing sudah bersiap untuk tidur. Namun ia juga sedang menantikan Yutu sampai di rumah. Lalu tiba-tiba Yutu mengirim pesan pada Jingjing jika ia akan menghubungi Jingjing setelah selesai bicara dengan ibunya. Tetapi saat Yutu selesai dan langsung menghubungi Jingjing, Jingjing malah sudah tertidur. Keesokan harinya Jingjing dibangunkan dengan notif pesan dari Yutu. Saat itu Jingjing langsung menghubungi Yutu dan ternyata semalam Yutu diinterogasi oleh ibunya. Sebab ibu Yutu penasaran siapa yang ditemui Yutu semalam. Tetapi berhubung Jingjing ingin merahasiakan hubungan mereka, maka Yutu hanya bisa memberitahu jika ia bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Namun tidak masalah, Jingjing merasa percaya diri karena orang tua pasti selalu menyukai dirinya setelah bertemu. Begitu halnya dengan orang tua Yutu yang juga akan menyukai Jingjing. Kemudian Jingjing pergi ke rumah Yutu. Ia melihat Yutu yang sedang menyapu salju di jalan. Yutu langsung tersenyum bahagia saat melihat Jingjing. Alhasil Yutu langsung berjalan mendekati Jingjing dan memeluknya. Saat itu tiba-tiba ibu Yutu mendadak muncul mencari putranya. Tetapi ia malah tercengang mendapati Yutu sedang berpelukan bersama seorang gadis. Jingjing pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Yutu. Bahkan dengan jahilnya Jingjing memasang wajah melas sembari memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah lama berpacaran. Namun Yutu tidak berani membawa Jingjing bertemu keluarganya. Jelas saja ibu Yutu langsung kesal pada putranya itu dan cepat-cepat menjelaskan pada Jingjing bahwa mereka sangat menyukai Jingjing. 我是一图的女朋友，我叫乔晶晶。女朋友？阿姨是这样的，我跟于途呢谈了好久的恋爱，但是他一直不肯带我来见你们，所以我就只好自己找过来了。在前面那个路口一拐就是了啊！对对对，好。 Setelah itu Jingjing dan Yutu pergi membeli sarapan. Di perjalanan Yutu ditelepon oleh ibunya sebab ia ingin mengundang Jingjing makan siang di rumah mereka. Sayangnya Jingjing tidak bisa karena ia harus kembali ke Shanghai sore nanti dan besok sudah harus melanjutkan syuting. Kemudian Yutu membawa Jingjing ke danau untuk naik speedboat. Jingjing awalnya ragu tetapi ternyata Yutu benar-benar bisa mengendarainya. Jingjing pun merasa sangat bahagia. Di tengah danau, Yutu tiba-tiba berhenti. Ia mengatakan bahwa perlu berhenti untuk mengisi bensin, namun ia malah menarik Jingjing dan menciumnya.
Ternyata bensin Yutu lah yang harus diisi. 怎么了？ Setelah selesai, Yutu pun mengantarkan Jingjing pulang. Mereka pun tetap setuju untuk menjalankan rencana awal, yaitu Yutu yang hanya akan mengaku sebagai teman lama Jingjing. Di rumah, sesuai dugaannya, saat Jingjing memberitahu bahwa dia akan menyetir sendiri ke Shanghai, kedua orang tuanya kompak tak mengizinkan. Maka Jingjing pun pura-pura mengecek ponselnya dan mengatakan bahwa dia akan berkendara bersama seorang teman SMA-nya yang kebetulan juga akan kembali ke Shanghai. Di sore hari, Yutu pun datang dan ibu Jingjing langsung menyambutnya dengan hangat. Orang tua Jingjing bahkan mengundangnya untuk masuk ke rumah. Jingjing terlihat panik dan berusaha mengajak Yutu pergi secepatnya. Namun Yutu tiba-tiba saja balas dendam. Dengan menggunakan cara jahil yang sama dengan yang Jingjing lakukan pada ibunya, ia memperkenalkan dirinya sebagai pacar Jingjing. Sontak saja ayah dan ibu Jingjing langsung berpaling ke putri mereka untuk menuntut penjelasan. 其实我是金靖的男朋友，我们谈了很久的恋爱，但他一直不肯带我来见你，还让我说只是老同学。怎么回事啊？ Karena ulah Yutu, Jingjing jadi diomeli ibunya sepanjang jalan. Akhirnya Jingjing berusaha meyakinkan ibunya bahwa dia dan Yutu baru berpacaran kemarin, tetapi ibu Jingjing tidak percaya. Bahkan ibu Jingjing menuduhnya tak bertanggung jawab dalam hubungan mereka. Lalu Jingjing menutup telepon itu begitu saja. Sontak saja Jingjing langsung memelototi Yutu dengan kesal. Lalu tiba-tiba ponsel Yutu berbunyi. Ia takut ibunya mengomelinya lagi. Jadi Yutu meminta Jingjing untuk mengeceknya. Namun ternyata yang mengirim voicemail bukanlah ibu Yutu, melainkan Zai Liang. Dalam voicemail itu, Zai Liang memberitahu Yutu bahwa dia akan kencan buta bersama gadis idamannya dan dia akan melepas status jomblonya lebih dulu dibanding Yutu. Alhasil Jingjing pun membantu Yutu membalas voicemailnya dengan mengatakan bahwa Yutu sudah melepaskan status jomblonya lebih dulu. 但是他比你早脱单哦。 Tak berselang lama, Zai Liang langsung menghubungi Yutu kembali. Kali ini ia langsung video call Yutu. Zai Liang yang melihat jika ternyata Minhua adalah Jingjing langsung shock. Saat itu dengan jahilnya Zai Liang, ia membuka aib Yutu dengan memberitahu Jingjing bahwa dulu Yutu tidak pernah memperhatikan Jingjing. Bahkan ia juga tidak pernah sekalipun melirik iklan-iklan Jingjing di jalan. Alhasil Yutu jadi ketakutan seperti suami takut istri. Yutu berusaha memperingatkan Zai Liang, namun Zai Liang terus saja berbicara. Akhirnya Yutu pun memberi penjelasan pada Jingjing agar tidak salah paham. Setelah itu Jingjing dan Zai Liang bermain game bersama sampai tiba di rumah Jingjing. Selesai bermain, Yutu mengajak Jingjing melihat kotak pos dan dengan santainya ia mengisi sandi kotak pos milik Jingjing. Saat itu Jingjing bingung mengapa surat Yutu malah terkirim ke kotak pos miliknya. Hal itu membuat Jingjing mengingat jika Yutu pernah mengirimkannya surat tentang wahana penjelajah bulan Yutu. Ternyata surat tersebut memiliki makna mendalam bagi Yutu. Alhasil saat kembali ke rumah, Jingjing pun berbaring di pangkuan Yutu. Lalu Yutu menceritakan langsung isi surat tersebut pada Jingjing. Keesokan harinya saat Zhu datang membawakan sarapan Jingjing, ia terkejut melihat Yutu yang menyambutnya. Setelah itu mereka pun sarapan bersama. Keesokan harinya, manajer Ling juga dibuat tercengang saat melihat mereka berdua muncul di bandara bersama-sama. Manajer Ling tidak perlu penjelasan apapun dari mereka, sebab ia sudah langsung paham apa hubungan mereka sekarang. Karena itulah manajer Ling memaksa Yutu untuk memakai masker agar mereka aman dari paparazzi. Tak terasa Jingjing dan Yutu sudah akan berpisah. Yutu merasa sedih karena menyadari mereka akan berpisah dalam waktu yang lama, sebab Jingjing yang harus pergi karena pekerjaan. Tak hanya itu, Yutu juga menyadari jika Jingjing sebenarnya lebih sibuk darinya. Mendengar hal tersebut membuat Jingjing langsung memberikan kecupan manis untuk Yutu. Akhirnya hubungan LDR mereka pun dimulai. Pada hari pertama, Jingjing mengirimkan stiker dirinya sendiri yang sangat imut dan bercanda dengan memperkenalkan dirinya sebagai AI Jingjing, pacar virtual Yutu. Setiap hari mereka saling chatting walaupun hanya sekedar menyapa. Pada hari ke-10 mereka LDR, entah mengapa Jingjing tidak bisa melakukan adegan sedih dengan benar. Alhasil membuat sutradara Lee tidak puas, sehingga scene itu pun harus terus-menerus diulang. Di hotel, Jingjing langsung curhat kepada Yutu. Walaupun pada akhirnya syuting itu selesai dengan baik. Tetapi tetap saja Jingjing masih sedih dan ingin dihibur. Namun reaksi Yutu hanya bersyukur karena adegannya bisa terselesaikan dengan baik. Hal itu membuat Jingjing kecewa.
Akhirnya Yutu menjelaskan bahwa kegagalan baginya adalah sesuatu hal yang wajar, sebab ia juga mengalami hal yang sama. Akhirnya Jingjing lah yang menghibur Yutu dan menyemangatinya. Jingjing pun merasa senang karena bisa menghibur sang pacar tercinta. Sekarang dia mengerti betapa bahagianya menghibur belahan jiwa. Pada hari ke-25, Yutu melapor pada Jingjing jika dia baru selesai bermain basket bersama teman-temannya. Jingjing pun penasaran ingin melihat gaya Yutu bermain basket. Alhasil ia meminta Yutu untuk selfie. Lalu Jingjing juga mengirimkan foto selfie-nya yang sangat cantik. Setelah itu, Yutu malah tidak membalas pesan Jingjing. Ternyata Yutu sedang terpesona melihat foto Jingjing, yang akhirnya membuat Yutu semakin merindukan Jingjing. Alhasil, dia langsung menelpon Jingjing dan bertanya kapankah mereka bisa kembali bertemu. Beberapa hari kemudian, Jingjing akhirnya tiba di bandara Shanghai dan Yutu juga sudah berada di sana untuk menjemputnya. Mereka benar-benar begitu bahagia seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sampai-sampai mereka tidak menyadari ada 3 orang paparazzi yang sedang memotret dan membuntuti mereka. Alhasil paparazzi itu terus mengikuti Yutu dan Jingjing. Tetapi di tengah jalan mereka malah terjebak macet yang sangat parah. Akhirnya Yutu memiliki sebuah ide dengan mengganti tujuan mereka dan akan lebih cepat sampai. Jingjing pun malu-malu tapi mau saat mengetahui tujuan mereka adalah rumah Yutu. Sesampainya di halaman rumah, ternyata trio paparazzi itu masih mengikuti mereka. Namun Yutu dan Jingjing tidak menyadarinya. Saat itu Jingjing sangat antusias ingin segera keluar dan melihat rumah Yutu. Tetapi Yutu dengan cepat mencegahnya. Ia malah menarik Jingjing dan langsung menciumnya dengan mesra untuk melepaskan semua kerinduannya selama ini. Di rumah, Yutu sudah menyiapkan sandal rumah imut untuk Jingjing. Ternyata dia memang sudah berencana membawa Jingjing ke rumahnya sejak mereka jadian. Jingjing pun sangat antusias melihat-lihat rumah itu. Kemudian Yutu membuat mie untuk makan malam mereka. Jingjing pun sangat selera untuk mencicipinya. Namun ternyata rasanya tidak seenak seperti yang dia bayangkan. Setelah itu, Jingjing tiba-tiba dihubungi oleh teman sesama artisnya yang bernama Chen Su, yang menuntutnya untuk ikut bermain game dalam timnya. Karena Chen Su membutuhkan bantuan Jingjing menaikkan levelnya. Mendengar hal itu, Yutu tiba-tiba berbaik hati ingin menggantikan Jingjing membantu Chen Su. Tetapi sesuatu aneh terjadi. Saat dia mulai bermain, Yutu malah berkali-kali kalah. Alhasil, Yutu terlihat sangat frustasi. Berusaha berpikir positif, Jingjing pun terus menyemangati Yutu. Setelah berusaha, akhirnya Yutu berhasil mencapai target dan memenangkan game tersebut. Saat itu, karena hari sudah larut malam, Jingjing berencana untuk menginap di hotel. Namun, Yutu malah menariknya untuk duduk di pangkuan Yutu. Akhirnya, dengan beberapa rayuan maut Yutu, Jingjing bersedia menginap bersamanya. Di malam hari, trio paparazzi semakin heboh saat melihat Yutu mengambil koper Jingjing. Hal itu menjadi bukti jelas jika mereka memang sepasang kekasih dan Jingjing akan menginap di rumah kekasihnya malam ini. Di sisi lain, saat Jingjing selesai mandi, Yutu pun masuk ke kamar untuk memberikan boneka roketnya. Lalu saat Yutu berpamitan untuk tidur di luar, ia sempat memberikan kecupan di pipi Jingjing. Hal itu membuat Jingjing salah tingkah. Setelah itu, Jingjing masih tidak bisa tidur. Alhasil, ia keluar menghampiri Yutu. Saat itu, Yutu mengatakan bahwa Jingjing harus menyibukkan dirinya untuk menenangkan diri. Jingjing pun langsung paham apa maksud Yutu dan berniat mau menghindar. Tetapi Yutu dengan cepat menarik Jingjing ke pangkuannya, sambil memperingatkan Jingjing untuk tidak keluar kamar lagi jika tidak mau terjadi sesuatu. Jingjing menjadi tegang dan tersipu malu. Akhirnya Yutu memutuskan untuk melepaskan Jingjing dan menyuruhnya tidur. Jingjing langsung kabur masuk ke kamar. Keesokan harinya saat Jingjing bangun, Yutu sudah membelikannya sarapan. Jingjing pun langsung bermanja ria padanya sambil mengeluhkan bantalnya yang kurang nyaman. Setelah itu, lagi-lagi trio paparazzi berhasil melihat tim Jingjing datang menjemputnya dan pacar Jingjing juga ikut pergi bersama mereka. Di perjalanan, Jingjing menyadari jika para staf acara pasti akan penasaran dengan keberadaan Yutu. Alhasil, Jingjing mendadak mendapatkan ide untuk mendandani Yutu. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di parkiran hotel. Jingjing dan Yutu keluar dari mobil dengan penuh gaya. Saat itu, Yutu juga terlihat sangat tampan dengan gaya barunya.
Di ruang tata rias, penata rias Jingjing langsung penasaran saat melihat Yutu. Bahkan ia sampai bertanya-tanya apakah Yutu artis baru manajer Ling. Namun manajer Ling hanya mengaku jika Yutu adalah staf baru di kantornya. Kemudian dengan manjanya, Jingjing meminta Yutu untuk memilihkan gaun yang akan Jingjing pakai. Keromantisan mereka itu pun sampai membuat manajer Ling geli. Saat acara Jingjing hampir dimulai, Yutu langsung bergegas pergi untuk melihatnya. Lagi-lagi trio paparazzi terus membuntuti Yutu dengan ketat. Saat itu Jingjing benar-benar tampak sangat mempesona. Para penggemarnya baik laki-laki maupun perempuan langsung berteriak sangat heboh memanggilnya sebagai istriku. Yutu yang mendengar hal tersebut merasa sangat tidak suka. Begitu acara selesai, Jingjing langsung kembali ke kamar hotelnya dan mendapati Yutu sudah menunggunya di sana. Jingjing pun langsung menuntut pujian darinya, tetapi Yutu hanya mengatakan jika Jingjing cantik. Alhasil Jingjing sangat kecewa, karena yang Jingjing ingat nilai bahasa Yutu cukup bagus. Akhirnya Yutu membacakan sebuah puisi untuk menggambarkan betapa mempesonanya Jingjing. Puisi itu berhasil membuat Jingjing tersipu malu, namun Yutu penasaran mengapa para penggemar Jingjing, baik pria maupun wanita, memanggil Jingjing istriku. Ternyata Yutu cemburu, tetapi ia gengsi untuk memperlihatkannya pada Jingjing. Alhasil Jingjing mulai jahil pada Yutu. Tak berselang lama, Zhu malah masuk ke kamar Jingjing. Ia merasa sangat bersalah, ditambah dengan baju Jingjing yang sudah tergeletak di sofa. Ternyata Yutu sudah membawa Jingjing ke dalam kamar dan langsung mencium Jingjing dengan sangat mesra. Dan ia juga membaringkan Jingjing di ranjang. Keesokan harinya, Yutu mengantarkan Jingjing ke bandara dan ia memeluk Jingjing dengan sangat erat sebelum melepaskannya pergi. Saat itu juga trio paparazzi langsung heboh memotret adegan romantis tersebut. Bahkan mereka ikut merasakan cinta yang tulus dari sepasang kekasih itu. Tak berhenti di sana, trio paparazzi itu juga terus mencari tahu identitas dan kehidupan pribadi Yutu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Yutu diminta untuk ke ruangan Direktur Hu. Ternyata di sana bukan hanya ada Direktur Hu, melainkan juga Guru Zhang dan 2 orang penyidik dari Kementerian Keamanan Nasional. Ternyata kedua penyidik itu datang untuk menanyai Yutu. Mereka bertanya dengan siapa Yutu mulai dari hari Jumat sampai Minggu. Yutu pun jujur, ia mengaku bahwa ia bersama pacarnya selama beberapa hari itu. Pacarnya itu bernama Jingjing. Sontak saja Guru Zhang langsung terbatuk-batuk, berusaha menyembunyikan tawanya. Ternyata semua itu karena trio paparazzi nekat mengikuti Yutu sampai ke tempat kerjanya. Alhasil mereka dipergoki oleh staf keamanan yang melihat mereka bawa kamera. Sontak saja ketiga paparazzi itu ditangkap atas tuduhan mata-mata. Begitu kedua penyidik itu pergi, Yutu langsung menelpon Jingjing untuk mengabarkan berita tersebut. Jingjing pun langsung menghubungi manajer Ling. Ternyata manajer Ling sudah menyiapkan berbagai rencana tentang bagaimana mereka akan menangani masalah ini. Namun Jingjing masih berharap agar hubungan ini tidak terekspos. Saat itu Jingjing sedang kesulitan mencari sinyal internet sebab ia syuting di wilayah gurun pasir. Tak berselang lama, manajer Ling memberitahu Jingjing bahwa Jingjing dan Yutu kembali membuat sosial media heboh karena kebersamaan mereka yang dipergoki netizen. Namun masalah itu dapat dibereskan manajer Ling. Hanya saja manajer Ling penasaran apakah mereka berdua tidak ingin mempublikasi hubungan mereka. Dan lagi-lagi Jingjing tidak menginginkan hal itu sebab ia ingin menjaga keamanan pekerjaan mereka berdua. Dalam dramanya kali ini, Jingjing akan beradu akting dengan Xiaoqi. Ternyata semua orang mengetahui jika hubungan mereka berdua tidak baik, namun mereka tetap pura-pura sangat akur di hadapan orang lain. Saat syuting dimulai, mereka melakukan adegan dengan sangat baik, sepertinya karena sembari melampiaskan dendam di diri masing-masing. Tetapi Xiaoqi terlihat sangat iri karena Jingjing berhasil berakting sangat baik. Di malam hari, pacar Xiaoqi berkunjung dengan memberikan makanan mewah untuk semua kru. Saat itu Jingjing tidak ikut, namun asisten Xiaoqi sengaja mengirimkan beberapa daging untuk Jingjing dan Zhu. Di saat yang bersamaan, Zhu merasa khawatir karena Yutu juga akan datang berkunjung. Zhu takut jika Yutu kalah saing dengan pacar Xiaoqi yang memberikan kemewahan untuk mereka.
Namun Jingjing malah merasa jika sutradara tidak menyukai apa yang dilakukan pacar Xiaoqi itu. Jingjing juga terlihat santai karena pacarnya sangat tampan, pintar dan keren. Hal itu saja sudah cukup bagi Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing sedang syuting saat Yutu datang berkunjung. Alhasil, Zulah yang menyambut kedatangan Yutu dan ia sangat terpesona melihat Yutu yang keluar dari mobil jeep dengan memakai kacamata hitam dan terlihat sangat tampan. Jingjing yang menyadari jika pacarnya sudah tiba membuatnya terlihat sangat bahagia. Namun Jingjing masih harus menyelesaikan syuting. Akhirnya Yutu dengan sabar menunggunya. Setelah mendapat istirahat, Jingjing langsung masuk ke dalam pelukan Yutu. Tanpa memedulikan banyaknya mata yang melihat mereka berdua, sembari mengatakan bahwa ia sangat merindukan Yutu. Setelah itu, Yutu dan Jingjing berjalan-jalan di gurun pasir. Jingjing berharap bisa merasakan wisata gurun pasir bersama Yutu. Namun ternyata Yutu harus segera ke bandara di hari itu juga, sebab masih ada pekerjaan yang menunggunya. Mendengar hal itu sedikit membuat Jingjing kecewa, namun ia tetap mengerti kesibukan Yutu. Saat itu Jingjing berencana untuk libur selama 2 bulan setelah menyelesaikan syuting ini. Mendengar hal tersebut membuat Yutu senang, karena ia juga akan memiliki banyak waktu luang agar mereka bisa terus bersama. Lalu Jingjing ingin mengambil makan siang untuk Yutu. Tetapi Yutu malah melarangnya, sembari mengatakan kalimat yang ambigu. Ia berkata bahwa mereka harus menyelesaikan urusan penting terlebih dahulu. Kalimat dan gerak-gerik Yutu sudah membuat Jingjing kepedean. 我们先把正事做了。 正事儿？什么正事儿啊？我脸上的妆也不能化。 Ternyata Yutu hanya akan memasang alat penguat sinyal internet. Saat Yutu selesai memasang alat tersebut, semua ponsel yang ada di sana langsung berbunyi. Alhasil membuat sutradara dan asistennya sangat senang karena bantuan Yutu. Lagi-lagi Jingjing dan Yutu bersikap sangat manis di hadapan asisten sutradara. Saat itu sutradara baru menyadari jika Jingjing dan Yutu hanya memiliki waktu bersama yang singkat, sebab Yutu sudah harus pergi di sore hari. Alhasil sutradara menunda syuting selama 1 jam agar mereka bisa melepas rindu. Kemudian Yutu dan Jingjing pun kembali ke ruangan istirahat dan di sana mereka benar-benar melepaskan rindu dengan ciuman yang sangat mesra. Saat itu Yutu dan Jingjing harus berpisah lagi. Mereka pun berpelukan dengan sangat lama. Tanpa disadari ternyata ada seorang kru yang melihat mereka dan langsung menggosip. Saat ia ingin memotret Jingjing dan Yutu, sutradara dan asistennya malah menghalangi kru itu karena sutradara ingin mengucapkan salam perpisahan pada Yutu. Sebelum berangkat, Yutu masih bersikap manis pada Jingjing dengan mengecup keningnya. Di malam hari karena sinyal internet sudah bagus, akhirnya Yutu dan Jingjing bisa video call dengan lancar. Saat itu Yutu sedang dalam perjalanan, rekan-rekan Yutu yang lain sudah tidur. Tetapi tiba-tiba rekan di sebelah Yutu terbangun dan langsung mengintip ponsel Yutu. Beruntung Jingjing sangat cerdik dan langsung berakting seolah ia sedang melakukan siaran langsung. Dan dengan polosnya teman Yutu itu pun percaya, hanya saja ia merasa sedikit aneh. Pada scene yang berbeda, Guangzai akhirnya sudah sehat dan bisa kembali bekerja bersama Yutu. Saat itu, Yutu memberitahu bahwa Jingjing akan pulang hari ini. Guangzai pun berniat mengundang mereka berdua untuk makan bersama di rumahnya. Dan di sisi lain, karena Yutu sedang sibuk dengan pekerjaannya, alhasil membuatnya tidak bisa menjemput Jingjing di bandara. Hal itu membuat Jingjing menjadi ngambek. Tetapi akhirnya Jingjing tetap meminta diantarkan pulang ke rumah Yutu. Kemudian saat Yutu tiba di rumah, ia langsung dibuat tersenyum melihat koper Jingjing sudah berada di ruang tamu dan mendapati si cantik itu sudah terlelap di ranjangnya. Yutu langsung mengecup kening Jingjing dan membuatnya terbangun, namun Jingjing langsung bersikap manja pada Yutu. Lalu Yutu sedang bersiap ingin ganti pakaian. Selama itu Jingjing terus memandanginya. Setelah selesai, Yutu pun langsung masuk ke dalam selimut dan Jingjing masuk ke dalam pelukannya. Saat itu tangan Jingjing sangat nakal, ia malah terus meraba Yutu sembari bertanya mengapa ototnya Yutu masih kuat, padahal ia sangat sibuk bekerja. Yutu pun langsung menangkap tangan nakal Jingjing dan mulai mencium Jingjing. 工作这么忙，怎么还有肌肉？ Setelah itu mereka mengobrol di ranjang. Yutu menanyakan perihal libur panjang yang pernah Jingjing katakan padanya.
Namun ternyata muncul pekerjaan baru yang tidak bisa ditinggalkan Jingjing. Mendengar hal itu membuat Yutu sedikit kecewa. Tak lama kemudian saat Jingjing masih tertidur, ponsel Jingjing berbunyi dan ternyata itu telepon dari manajer Ling. Karena tidak tega membangunkan Jingjing, Yutu langsung mengangkat telepon itu. Lalu saat Jingjing terbangun, tiba-tiba saja ia melihat sikap Yutu yang berubah. Ia bahkan menolak makan bersama Jingjing dan lebih memilih melanjutkan pekerjaannya. Alhasil Jingjing menjadi bingung dan sedih dengan sikap Yutu. Bahkan Yutu juga tidak memeluknya lagi saat mereka hendak tidur. Lalu tiba-tiba Yutu mengaku bahwa tadi ia menjawab telepon dari manajer Ling. Hal itu membuat Jingjing langsung panik dan buru-buru menjelaskan pada Yutu bahwa ia tidak bohong sepenuhnya. Jingjing memang harus pergi besok pagi, tetapi malam harinya ia akan kembali lagi. Jingjing hanya berniat ingin menghias rumah Yutu dan memberi kejutan itu untuknya. Namun Yutu masih saja kesal. Dan ia langsung menghukum Jingjing dengan ciuman ganas, sampai Jingjing menyerah dan mengakui kesalahannya. Saat itu Jingjing sudah ngantuk berat, namun Yutu berkata bahwa ia sudah merenovasi gudang. Jingjing pun sangat penasaran dan langsung pergi melihatnya. Ternyata Yutu merombak ruangan itu menjadi ruangan khusus untuk Jingjing, karena Jingjing akan tinggal bersamanya selama ia libur. Jingjing pun sangat berterima kasih pada Yutu. Keesokan harinya, Yutu sedang bersiap berangkat kerja dan dengan manjanya ia langsung menyodorkan pipinya pada Jingjing. Jingjing pun dengan senang hati memberinya kecupan manis. Kemudian saat Yutu baru membuang sampah di depan kompleks rumahnya, Jingjing sudah langsung menelpon Yutu dan mengatakan jika ia sangat merindukan Yutu. Tak hanya perihal rindu, Jingjing juga sempat bertanya Yutu menyukai warna apa. Ternyata Jingjing mau membeli beberapa barang untuk merenovasi rumah Yutu. Alhasil Yutu mengizinkan Jingjing untuk melakukan apapun yang ia suka. Setelah itu manajer Ling dan Zhu datang ke rumah Yutu. Mereka membawakan baju-baju Jingjing. Mereka juga kagum melihat wardrobe baru milik Jingjing. Lalu Jingjing juga menceritakan sedikit tentang Yutu pada manajer Ling dan Zhu. Ternyata Yutu membeli rumah itu dengan sistem kredit dan baru akan lunas 20 tahun yang akan datang. Jingjing terlihat sangat bangga pada Yutu. Saat menceritakannya pada mereka berdua, sikap Jingjing itu membuat manajer Ling kagum karena Jingjing sudah bisa berada di situasi yang sederhana. Saat itu Jingjing benar-benar akan cuti selama 2 bulan sesuai janjinya pada Yutu, tetapi bukan berarti ia akan mengorbankan karirnya hanya demi cinta. Jingjing juga menyadari bahwa Yutu dan dirinya sama-sama memiliki cita-cita, maka ia akan terus bersemangat agar karyanya selalu cemerlang. Kemudian Jingjing sedang menyiapkan makanan untuk Yutu. Namun saat Yutu pulang, ia terlihat sangat murung. Tetapi Jingjing dengan riang bercerita pada Yutu jika ia sedang belajar memasak dengan istri Guangzai. Dan seketika itu pula Yutu langsung mengajak Jingjing berkunjung ke rumah mereka. Sesampainya di rumah Guangzai, Jingjing terus saja sibuk merekam istri Guangzai yang sedang memasak. Berbeda dengan Yutu, saat itu ia tidak seceria biasanya. Padahal suasana saat itu begitu ceria. Di sepanjang jalan, Jingjing terus memperhatikan Yutu yang hanya terdiam. Ternyata Guangzai memutuskan untuk mundur dari proyek Dewa Pencarian karena proyek itu berkembang dengan sangat baik di bawah kepemimpinan Yutu. Dan juga karena ia tidak ingin menghambat semua orang sebab kondisi kesehatannya. Ia tidak mau menjadi pekerja yang pulang paling awal, sementara timnya harus bekerja lembur. Sesampainya di parkiran rumah, Jingjing pun bertanya ada apa sebenarnya dengan Yutu hari ini. Akhirnya Yutu menceritakan perasaan yang sedang ia rasakan perihal Guangzai yang akan meninggalkan proyek Dewa Pencarian. Yutu tak senang dengan itu dan masih sulit untuk menerimanya. Alhasil Jingjing berusaha menyemangatinya. Akhirnya Yutu bisa kembali ceria. Di rumah, Jingjing yang berada di pelukan Yutu mendadak merasa khawatir bagaimana jika sifat mereka tidak cocok. Walaupun sudah lama tinggal bersama, Yutu pun dengan santai mengingatkan bahwa mereka sudah pernah bersama lebih lama. Pada saat Yutu mengajari Jingjing bermain game, namun saat ini mereka lebih banyak waktu bersama hanya di malam hari, karena di siang hari Yutu sibuk bekerja. Tetapi di malam hari mereka tidak akan ada waktu untuk tidak akur. Hal itu langsung membuat Jingjing tersipu malu. Beberapa hari kemudian, Jingjing sedang bersiap, namun ia berdandan lama sekali sampai Yutu tidak sabaran. Ia berusaha meyakinkan bahwa Jingjing sudah sangat cantik biarpun tidak pakai make up. Tetapi Jingjing tak percaya.
Ia merasa semakin menua karena melakukan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Lalu saat mendengar Jingjing yang asyik mengomel, membuat Yutu membungkam mulutnya dengan ciuman, dengan beralasan jika lipstik Jingjing terlalu merah. Dalam perjalanan, Yutu ditelepon oleh Dameng yang sudah sampai lebih dulu. Tak lama kemudian, semua orang kecuali Yutu dan Jingjing sudah berkumpul. Semua orang membawa pasangannya kecuali Dameng. Alhasil, Dameng hanya bisa menatap mereka dengan iri dan merana. Setelah itu, Yutu dan Jingjing juga ada di sana. Dan begitu Jingjing membuka maskernya, Dameng langsung melotot sangat lebar. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Jingjing melihat isi chat grup di ponsel Yutu. Saat itu Dameng masih saja kepo dengan hubungan Yutu dan Jingjing. Lalu Jingjing pun sangat pede dengan mengatakan walaupun mereka sudah terlambat berpacaran, namun Yutu tetap sangat beruntung memiliki pacar yang imut dan cantik. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menjalani kebersamaan dengan penuh kebahagiaan, bercanda tawa, menghias rumah bersama, dan banyak keseruan lainnya. Saat itu, Jingjing sedang video call dengan calon ibu mertuanya. Ia memamerkan rumah Yutu yang sekarang terlihat lebih berwarna. Setelah itu, Jingjing merasa sangat bosan menemani Yutu membaca makalahnya. Untungnya, Chen Su menelponnya. Hal itu membuat Jingjing terbebas dari rasa bosan itu. Ternyata, Chen Su berencana mengundang Jingjing dan Yutu untuk makan bersama di rumahnya. Kemudian saat Jingjing dan Yutu tiba di rumah Chen Su, ia malah mendapati Chen Su dan kedua aktor sedang latihan akting. Mereka bahkan mengajak Jingjing ikut latihan akting bersama mereka. Alhasil Yutu hanya duduk seorang diri, sembari menyaksikan para aktor itu latihan. Setelah mereka selesai latihan, Yutu tiba-tiba mengomentari bagian teknis di akting mereka. Bahkan para aktor itu hanya bisa melongo saat melihat Yutu berbicara di telepon dengan penulis skenario ternama. Yutu juga memberikan berbagai saran dalam skenarionya. Di dapur, Chen Su benar-benar kagum pada Yutu. Tak hanya pintar, Yutu juga sangat tampan. Hal itu membuat Jingjing terlihat sangat bangga. Ternyata perihal hubungan Yutu dan Jingjing sempat ada yang pro dan kontra di kalangan para artis, karena Yutu hanyalah pegawai biasa, sedangkan Jingjing seorang artis terkenal. Saat itu, dengan tegas Jingjing menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak masalah perihal materi, karena dirinya mempunyai wajah yang sangat cantik dan juga pekerja keras. Ia pasti akan berusaha menjadi kaya. Tak disangka ternyata Yutu menguping percakapan mereka, dan ia sangat senang menyadari Jingjing yang benar-benar mencintainya. Bahkan ia tak peduli Yutu kaya atau miskin. Sampai di perjalanan pulang, Yutu terus tersenyum. Ia juga memuji jika Jingjing sangat pintar. Keesokan harinya, Yutu diminta salah satu rekannya untuk ikut pertandingan basket menggantikan seorang pemain yang kakinya terluka. Yutu awalnya ragu, namun akhirnya ia setuju. Di sisi lain, Jingjing sedang memarinasi daging. Lalu tiba-tiba Yutu menelpon. Ia memberikan kabar jika ia tidak bisa makan malam di rumah karena harus menggantikan seorang pemain dalam pertandingan basket. Jingjing geli mendengar Yutu yang hanya menjadi pemain pengganti. Padahal semasa sekolah, Yutu adalah kekuatan utama tim basket sekolah mereka. Alhasil, Yutu dengan nada memelas mengingatkan Jingjing jika sekarang ia sudah semakin menua. Setelah itu, Jingjing dengan penuh semangat pergi menemui Yutu. Ia sukses membuat satpam sampai melongo melihat dirinya. Tak hanya itu, saat di lapangan basket, semua orang juga tercengang saat melihat Jingjing. Kemudian Yutu pun masuk ke lapangan basket. Yutu sempat membuat heboh karena ia mendekati Jingjing hanya untuk meminta semangat. Namun Jingjing malah menggodai umurnya yang sudah semakin tua. Pertandingan dimulai. Ternyata biarpun umur sudah semakin menua, Yutu tetap sangat hebat. Jingjing sangat antusias melihat Yutu, sama persis seperti saat mereka SMA dulu. Setelah selesai, mereka pun pulang bersama. Jingjing sangat bangga dan sangat menyukai Yutu. Lalu dengan bangga, Jingjing memamerkan foto KTP-nya yang cantik dan tiba-tiba ingin membandingkan foto ID mereka. Namun menurut Yutu, jika ingin membandingkan foto ID mereka, maka seharusnya fotonya diambil dalam kondisi dan hal lainnya secara bersamaan. Namun tiba-tiba Yutu bertanya kapan mereka bisa mengambil foto identitas bersama. Mendengar hal tersebut langsung membuat Jingjing tercengang. Keesokan harinya, Jingjing menceritakan kejadian malam itu pada manajer Ling dan Jingjing langsung menyimpulkan jika Yutu sudah melamarnya.
Tetapi manajer Ling masih tetap heran bagian mana yang bisa dianggap bahwa Yutu melamarnya. Ternyata Jingjing dan Yutu berencana untuk menemui orang tua mereka lalu bertunangan. Alhasil manajer Ling langsung bersemangat untuk merencanakan pernikahan mereka. Beberapa hari kemudian keluarga Jingjing dan Yutu berkumpul untuk membicarakan pernikahan mereka. Semua urusan dan kekhawatiran orang tua mereka akan ditangani oleh manajer Ling dan juga Zhu. Kemudian selama di perjalanan, Jingjing terus menatap Yutu dengan penuh cinta. Saat itu ternyata Jingjing menginginkan nikah massal yang diadakan Institut Yutu. Jingjing sudah memikirkan jika mereka ikut pernikahan massal itu, maka semua masalah mereka akan terselesaikan. Bahkan menurut Guangzai, pernikahan semacam ini juga cocok untuk Yutu. Karena Yutu pernah mengatakan jika pernikahan seperti itu sangat praktis. Namun Yutu tidak ingat kalau ia pernah mengatakan seperti itu dan tetap tidak menanggapi permintaan Jingjing itu dengan serius. Keesokan harinya Yutu ditelepon oleh ibu mertuanya. Lalu ibunya sendiri juga menelponnya. Mereka semua sudah diberitahu Jingjing tentang masalah itu. Tak disangka Jingjing berhasil membujuk mereka semua untuk menyetujui pernikahan massal ini. Sesampainya di rumah, Yutu terlihat sangat galau, apalagi saat ia menonton kembali salah satu wawancara Jingjing. Jingjing berkata bahwa jika ia menikah, ia menginginkan pernikahan yang romantis dengan bunga-bunga segar, interior langitnya dipenuhi bintang-bintang, mengundang banyak teman dan lain-lain. Seketika itu pula, Yutu langsung pergi berkendara ke Hengian untuk menemui Jingjing. Sesampainya di sana, Yutu langsung menanyakan apa sebenarnya alasan Jingjing ingin ikut pernikahan massal. Padahal bukan pernikahan semacam ini yang ia inginkan saat ia diwawancara. Jingjing malah tidak ingat kalau ia pernah berkata seperti itu dalam wawancara. Karena jawaban tersebut bisa saja tidak yang sebenarnya. Jadi tidak usah mempercayai jawaban di wawancara itu. Jingjing ingin ikut nikah massal bukan karena ia memikirkan kondisi keuangan Yutu, tetapi Jingjing sungguh hanya menginginkan pernikahan yang sederhana. Ia juga ingin pernikahan mereka menjadi milik mereka berdua. Yutu hampir menangis karena ia sangat terharu dan langsung memeluk Jingjing. Saat itu juga Yutu kembali melamar Jingjing dengan lebih resmi. Keesokan harinya, Yutu akhirnya mantap untuk mendaftar nikah massal dan sontak saja membuat si petugas kebingungan sampai-sampai ia berpikir jika Yutu sudah ganti pacar. Tak butuh waktu lama, Guru Zhang langsung diberitahu tentang hal tersebut dan memanggil Yutu ke ruangannya. Ia berpikir jika Yutu mungkin mengalami kesulitan keuangan. Guru Zhang dan istrinya bersedia membantu mereka. Alhasil, Yutu dengan geli menyangkal hal itu. Sebab ia dan Jingjing memang hanya menginginkan pernikahan sederhana dan Jingjing sendiri yang mengusulkan ide ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Guru Zhang pun memahami maksud Jingjing dan Yutu. Setelah beberapa waktu berlalu, para orang tua datang bersama ke tempat pernikahan massal tersebut, sementara para pengantin sedang dirias. Lalu Jingjing dan Yutu duduk membelakangi para pengantin lain agar tidak ketahuan. Karena kerahasiaan mereka memang benar-benar dijaga dengan baik. Bahkan para panitia sempat kaget karena baru diberitahu tentang mereka berdua. Namun tiba-tiba terjadi masalah. Tim make up yang mereka sewa mengalami kecelakaan. Panitia acara menjadi kebingungan. Beruntung Jingjing membawa tim make up pribadi dan langsung menawarkan bantuannya. Kemudian malah ada satu insinyur yang melihat Yutu dan jelas saja ia langsung heboh memberitahu pasangannya tentang Jingjing. Alhasil Yutu pun langsung mengajak Jingjing ke ballroom venue pernikahan mereka untuk melakukan gladi bersih. Suasana di tempat itu membuat Jingjing sangat terpukau dengan keindahan dan keromantisannya. Suasana di tempat itu membuat Jingjing sangat terpukau dengan keindahan dan keromantisannya. Setelah itu acara pun dimulai. Mereka berdiri berdampingan bersama para pengantin lain dan Guru Zhang lah yang memimpin acara tersebut. Mereka pun saling berhadapan saat menukar cincin dan mengucap sumpah setia sehidup semati. Di saat terakhir, Yutu berkata bahwa ia mencintai Jingjing saat mereka sah menjadi suami istri dan Yutu pun langsung mencium Jingjing. 最后，我可以拥抱你，对你说，我爱你。 Tak butuh waktu lama, berita pernikahan massal mereka dan foto-foto pernikahan mereka langsung viral di internet.
Para fans dan netizen langsung heboh mengagumi dan memuji pernikahan mereka yang sederhana itu, serta mendoakan kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan mereka. Di sisi lain, usai pernikahan, mereka kembali ke apartemen Jingjing, menatap pemandangan di luar dalam pelukan satu sama lain. Tiba-tiba, Jingjing ingin memosting ke Weibo untuk mengabarkan secara resmi tentang pernikahannya. Tetapi Jingjing ingin Yutu yang memosting dengan tulisan, "Aku juga mencintaimu." 不发，你帮我发，就发，我也爱你。 Tamat ending yang sangat membahagiakan. Kita lanjutkan 2 episode lagi. Saat itu Jingjing sedang syuting drama tentang perselingkuhan. Setelah selesai, ia istirahat bersama manajer Ling dan Zhou, sembari membicarakan drama yang akan ia ambil setelah ini. Namun ia mendadak ingin cuti lebih lama agar bisa bersama suaminya, sebab mereka memang sudah lama disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Lagi pula dia dan Yutu memang sudah berencana ingin mempunyai anak. Baru saja ia membicarakan sang suami tercinta, tiba-tiba Yutu menelponnya dan menceritakan kejadian lucu di kantin. Sebab ada 2 orang gadis muda yang menggosipkannya karena memasang wallpaper seorang selebriti di ponselnya. Hal tersebut membuat Yutu harus menjelaskan bahwa selebriti itu adalah istrinya, demi membuat semua orang percaya jika Jingjing memanglah istrinya. Akhirnya Yutu meminta Jingjing berkunjung ke pangkalan tempat Yutu bekerja, sekaligus menyaksikan peluncuran roket. Jingjing yang mendengar hal tersebut langsung kegirangan. 来看38岁的我。 Setelah syuting selesai, Jingjing bersama Zhou langsung pergi ke Hainan. Bahkan Jingjing juga sudah akrab dengan para anggota keluarga rekan kerja Yutu, karena sering berkomunikasi dengan mereka lewat chat grup. Kemudian setibanya di pangkalan, mereka melihat Yutu yang sudah menunggu kedatangan Jingjing. Jingjing pun langsung memeluk Yutu tanpa memedulikan para petugas keamanan yang menatap mereka. Lalu Yutu membawa mobil wisata untuk membawa Jingjing berkeliling. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Jingjing bertanya apakah di wilayah itu terdapat CCTV. Seketika itu pula Yutu tiba-tiba menghentikan mobilnya, lalu mencium Jingjing karena ia sudah paham apa maksud pertanyaan Jingjing tersebut. 干嘛突然停车啊？ Setelah itu, Yutu membawanya ke kamar. Namun di kamar tersebut memakai double bed, karena kamar single bed jumlahnya hanya terbatas. Jingjing pun tidak masalah akan hal itu, sebab mereka masih bisa tidur dengan satu ranjang yang kecil. Dan benar saja, saat mereka merebahkan diri, ranjang tersebut pas untuk mereka berdua. Kemudian Yutu mengantarkan Jingjing ke kantin tempat para keluarga pekerja lain berkumpul, karena Yutu sudah harus kembali bekerja dan rapat membahas rencana peluncuran roket mereka. Di malam hari, Yutu baru kembali ke kamar. Ia bersikap sangat manis pada Jingjing. Tetapi ia juga benar-benar merasa bersalah pada Jingjing, sebab pekerjaannya yang membuat ia tidak memiliki banyak waktu untuk menemani Jingjing. Namun Jingjing juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena ia memahami pekerjaan Yutu dan sangat menghargainya. Bahkan Jingjing juga berencana mengajak anggota keluarga para pekerja untuk berjalan-jalan. Keesokan harinya, Jingjing mengajak para anggota keluarga yang lain untuk berjalan-jalan bersamanya agar mereka tidak terlalu bosan berada di sana. Akhirnya mereka pun bersenang-senang menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, para suami dan istri mereka sedang sibuk bekerja. Setelah itu, di malam hari, Yutu memijat kaki istrinya yang terlihat sedang sangat kelelahan. Lalu mereka berbaring dalam pelukan satu sama lain. Saat itu, Yutu sedang gugup karena proyek ini adalah investasi miliaran dari negara, serta usaha banyak orang. Namun setelah peluncuran pekerjaan Yutu masih sangat banyak, Jingjing pun mengetahui hal itu, dan dia sudah mempersiapkan mentalnya sejak awal. Bahkan ia berencana pergi ke Beijing untuk menemani Yutu. Lagi pula, Jingjing juga memiliki banyak pekerjaan di Beijing. Alhasil Yutu sangat menyetujuinya, tetapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Jingjing, karena selama beberapa hari ini ia selalu memperhatikan istri Xiaohu yang terlihat murung, sampai membuat Jingjing bingung bagaimana harus menghiburnya. Yutu memberitahu bahwa menjadi anggota keluarga insinyur antariksa memang sangat sulit. Mungkin hal tersebut yang membuat istri Xiaohu bersikap seperti itu. Yutu sepertinya sangat kelelahan dan ia tertidur dengan cepat.
Jingjing yang merindukan Yutu terus menatap suaminya itu dengan penuh cinta, sebelum kemudian tertidur dalam pelukannya juga. Tetapi saat tengah malam Jingjing terbangun, dia mendapati Yutu berdiri di balkon sembari menatap tempat peluncuran roket dan terlihat gelisah namun juga penuh harap. Saat itu, Yutu pergi sangat pagi dan sengaja membiarkan Jingjing tidur lebih lama dengan memastikan alarmnya. Ia bahkan tidak mengecup Jingjing agar Jingjing tidak terbangun. Alhasil Jingjing masih terlelap. Saat Yutu dan seluruh timnya sudah sibuk dengan berbagai kegiatan persiapan peluncuran, orang-orang di seluruh negeri berbondong-bondong datang ke Hainan untuk menyaksikan peluncuran roket Dewa Pencarian dari dekat. Semua orang benar-benar sangat antusias mengingat ini adalah satelit detektor sistem tata surya pertama negara mereka. Beberapa jam sebelum peluncuran, Jingjing dan anggota keluarga insinyur lain dibawa ke pusat kontrol untuk melihat suami atau istri mereka yang sedang sangat sibuk dengan persiapan peluncuran roket mereka. Saat itu, istrinya Profesor Xiao berbagi cerita betapa sulitnya menjadi keluarga insinyur antariksa, terutama saat teknologi belum berkembang sepesat seperti sekarang, sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi beberapa kali dalam sebulan. Jingjing pun bisa memahaminya karena suaminya sendiri sudah dinas di sini selama setengah tahun. Tetapi para suami atau istri mereka melakukan semua ini demi kemajuan bidang antariksa negara mereka. Jingjing terlihat sangat bangga melihat suaminya yang sudah berusaha keras sampai detik ini. Sayangnya mereka tidak bisa lama-lama melihat para suami atau istri mereka karena mereka diminta untuk keluar agar mereka bisa menyaksikan peluncuran roket dari luar secara langsung. Satu persatu dari mereka keluar dari aula kontrol, hanya Jingjing lah yang terdiam menatap punggung suaminya. Teringat betapa kerasnya usaha Yutu selama beberapa tahun ini demi mewujudkan impiannya sejak kecil. Impian yang selalu Jingjing dukung sejak mereka masih SMA. Dulu setiap kali Yutu mengatakan pada teman-temannya tentang impiannya untuk menaklukkan luar angkasa. Tetapi tidak ada satupun yang percaya padanya kecuali Jingjing. Bahkan sejak mereka masih remaja, Jingjing selalu yakin dan percaya jika Yutu akan bisa mewujudkan impiannya dan menjadi insinyur antariksa yang hebat. Beberapa menit sebelum peluncuran, ratusan atau mungkin ribuan orang sudah menanti dengan antusias di berbagai tempat terbaik untuk menyaksikan peluncuran roket itu. Mereka yang berada di luar kota atau luar negeri pun turut antusias dan bangga menanti-nantikan peluncuran itu, termasuk Guangzai yang menyaksikan peluncuran itu dari tempat lain. Lalu beberapa detik sebelum peluncuran, semua serempak melakukan hitungan mundur hingga roket itu pun berhasil diluncurkan. Semua orang sontak bersorak dan bersukacita dengan penuh kebanggaan, kecuali para insinyur yang masih gugup. Sampai akhirnya, satelit itu dinyatakan mengangkasa dengan lancar dan normal. Baru saat itulah para insinyur bersorak begitu meriah akan kesuksesan mereka dan saling mengucap selamat pada satu sama lain. Mereka langsung foto-foto bersama. Sebelum kemudian Xiao Hu keluar dari barisan untuk menerima wawancara reporter. Terlepas dari masalah mereka, istri Xiao Hu tampak benar-benar bangga dan terharu melihat suaminya menjawab semua pertanyaan wartawan tersebut dengan sangat profesional. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya mengapa bukan Yutu yang diwawancara. Jingjing yang tidak sedikit pun kecewa karena suaminya tidak diwawancara, dengan bercanda ia berkata bahwa mungkin wartawan memilih orang yang terlihat paling menarik. 晶晶，于总怎么没有接受采访？大概是记者看谁顺眼就采访谁吧。于总肯定当仁不让啊。Setelah menunggu beberapa lama, para insinyur itu akhirnya keluar satu persatu dan pulang bersama pasangannya masing-masing. Hingga hanya Jingjing dan istri Xiao Hu yang tersisa. Saat akhirnya Xiao Hu pun keluar, suami istri itu masih sangat canggung pada satu sama lain, sampai Jingjing yang harus jadi penengah, dengan pura-pura menanyakan tentang surat permintaan maaf yang Xiao Hu tulis untuk istrinya. Barulah saat itu istri Xiao Hu mulai bicara dan jelas ia sudah tidak marah lagi pada suaminya. Mereka pun pulang dengan bahagia. Tak lama kemudian, Jingjing akhirnya melihat Yutu keluar, tetapi Yutu tidak melihat Jingjing dan langsung mengeluarkan ponselnya. Jingjing berpikir jika Yutu ingin menelpon dirinya, namun ternyata tidak. Jingjing pun sempat kecewa.
Tetapi kemudian ia menyadari jika orang pertama yang Yutu hubungi adalah Guang Zai. Bagaimanapun proyek ini memang awalnya adalah proyek mereka berdua, sebelum kemudian Guang Zai mundur karena kondisi kesehatannya. Dengan berlinang air mata penuh haru, Yutu menelpon Jingjing. Ia teringat beberapa tahun yang lalu Jingjing pernah berkata padanya, "Kau adalah kelinci yang telah melihat banyak bintang." Dan ya, hari ini Yutu benar-benar melihat lebih banyak bintang. Ia pun sangat berterima kasih pada Jingjing. Jingjing sangat terharu mendengarnya. Alhasil Yutu yang melihat Jingjing berada di belakangnya langsung memeluk Jingjing dengan erat. Ia juga meminta maaf karena telah banyak menyulitkan Jingjing selama beberapa tahun ini. Jingjing tentu saja tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia bahkan sangat bangga pada Yutu. Mendengar hal itu membuat Yutu memeluk Jingjing semakin erat dan penuh haru. Sebelum akhirnya ia mengajak Jingjing untuk pergi merayakan kesuksesan mereka. Tamat ending yang sangat mantap. Jadi itulah pembahasan drama Cina You Are My Glory full episode 1-32. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.